Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 111, Pedang Guntur Ki, Tebas. Pil darah badai iblis gila di tubuh kera badai bermata merah benar-benar membakar potensi hidupnya hingga batas saat ini. Aura iblis yang kuat menyebar, bersinar dengan darah, menyelimuti radius 100 meter. Suara detak jantung kera mata merah, suara darah mengalir, dan suara napas semuanya menjadi sangat keras. Mengaum, raungan keras, awan kekuatan Yuan iblis meledak dari mulut kera badai bermata merah. Kemanapun Anda pergi, ruangnya bengkok seperti pokok anggur. Tatapan Yun Hao menatap tumpukan puing-puing di kejauhan. Berdengung, raungan pedang terdengar, diikuti dengan dengusan, dan petir menyambar, menembak ke arah Yun Hao dalam sekejap. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya. Telapak tangannya menyelidiki lampu listrik, dan dia memegang pedang tertinggi peringkat Suan milik Chu Xinyu. Yuan pedang melonjak dan bergabung ke dalam tubuh pedang. Dalam sekejap, guntur bersinar. Itu seperti lautan guntur yang mengalir, dan kekuatan guntur yang mengamuk menghancurkan awan kekuatan Yuan iblis yang meledak. Dia awalnya berencana untuk berurusan dengan kera kejam bermata merah ini, dan dia harus menggunakan beberapa metode rahasia untuk membakar asalnya. Tapi penampilan Chu Xinyu membawa kesempatan lain. Chu Xinyu dikalahkan oleh kera badai bermata merah dan telah dikubur oleh gunung yang runtuh. Tapi di dalam pedang Chu Xinyu, ada kekuatan guntur yang kuat yang disegel, yang dapat digunakan oleh Yun Hao. Ledakan, kera kejam bermata merah, yang telah jatuh ke dalam keadaan gila, bergegas menuju Yun Hao. Dengan setiap langkah, tanah meledak, memicu yang besar. Gegar otak, aura agung dan berat menghancurkan siang Yun Hao. Yun Hao tidak menghindar atau menghindar, memegang pedang di tangannya. Dia melangkah maju dan berjalan menuju kera kejam bermata merah. Lengan kera badai bermata merah terangkat dan membanting ke bawah, seperti kubah surgawi yang menghancurkan, berniat untuk menghancurkan Yun Hao berkeping-keping. Yun Hao menusuk dengan pedang, dan kekuatan guntur yang disegel di tubuh pedang benar-benar dilepaskan olehnya. Pada saat yang sama, kekuatan api Yun Hao juga keluar dari tubuhnya. Api dan guntur terjalin, berubah menjadi langit yang penuh dengan guntur dan ki pedang api, benar-benar menenggelamkan tubuh besar kera badai bermata merah. Kotoran, 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 satu demi satu, pedang ki menembus tubuh kera kejam bermata merah. Dalam sekejap mata, tubuh kera badai bermata merah menjadi saringan, penuh lubang. Kera badai bermata merah itu tampak membeku. Lengan yang hancur tergantung di atas kepala Yun Hao, dan mereka tidak bisa lagi jatuh. Bahkan jika khasiat obat dari pil darah badai iblis gila itu istimewa, itu dapat membuat kera badai bermata merah sama sekali tidak takut sakit. Tetapi, ki pedang api guntur yang baru saja meletus Yun Hao bahkan lebih mendominasi, dan itu secara langsung benar-benar menghancurkan asal-usul kehidupan kera badai bermata merah. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh besar kera badai bermata merah jatuh ke belakang dan menabrak tanah. Yun Hao akhirnya menghela nafas lega. Wah! Seteguk besar darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Ketika Chu Xinyu muncul, Yun Hao sudah menderita banyak luka, dan barusan dia menyegel kekuatan guntur di pedang tertinggi peringkat Suan Chu Xinyu. Jumlah itu benar-benar dilepaskan, dan dia juga berada di bawah tekanan besar, yang menyebabkan cedera semakin parah. Yun Hao segera menyegel dirinya dalam beberapa poin penting untuk mencegah cedera terus memburuk, dan kemudian menjabat tangannya dengan santai dan memasukkan pedang di tangannya ke tanah di sebelahnya. Berdengung, tubuh pedang itu sedikit gemetar, ingin kembali ke tangan Yun Hao, tetapi Yun Hao tidak melihatnya lagi. Dia memiliki pedang Suksin, dan dia akan bisa membuat Gengjin segera memperbaikinya. Dan pedang ini milik Chu Xinyu, dia baru saja meminjam kekuatan pedang ini, dan dia tidak memiliki ketamakan sedikit pun. Dengan kata lain,
Pedang ini tidak bisa masuk ke matanya. Hati Yun Hao tergerak. Pedang terbang Youlan terbang kembali dari rumput liar di kejauhan, dan kemudian menembus mayat kera badai bermata merah, mengeluarkan inti iblis. Permukaan inti iblis ini penuh dengan retakan. Ini karena kera badai bermata merah menelan pil darah badai iblis gila dan membakar potensi hidupnya. Yun Hao memasukkan pedang terbang dan inti iblis ke dalam cincin penyimpanan bersama-sama. Kemudian, bang-bang, tidak jauh dari situ, batu-batu yang menumpuk bergetar, dan Chu Xinyu keluar. Dia tidak terluka, meskipun dia terkena kera kejam Akame. Dia memiliki senjata sihir pertahanan yang kuat di tubuhnya yang secara aktif dirangsang untuk melindunginya. Rambutnya, sedikit berantakan, langsung tertegun begitu keluar. Kera badai Akamato, dia sudah mati. Yun Hao duduk di sebelah mayat kera badai bermata merah, tampaknya berencana untuk menyembuhkan lukanya. Cinta apa? Keadaan? Kera kejam bermata merah yang begitu ganas dibunuh oleh Yun Hao. Chu Xinyu hanya merasa otaknya sedikit berdengung, dan pikirannya bingung. Yun Hao sangat kuat. Chu Xinyu buru-buru bergegas ke sisi kera badai bermata merah, melihat mayat binatang iblis besar, berkedip, menekan keterkejutan di hatinya, dan menatap Yun Hao lagi. Kamu. Anda membunuh, petik 2 titik titik. Yun Hao hanya menjawab singkat. Chu Xinyu, ini, bagaimana Anda melakukannya? Petik 2 titik titik. Yun Hao, alasan mengapa kera badai bermata merah ini menjadi begitu kuat adalah karena dia telah meminum pil yang membakar potensi hidupnya, dan setelah kamu baru saja ditampar, khasiat obat pil sudah mulai memudar. Petik 2. Chu Xinyu. Jadi, saya tidak beruntung. Jika saya menunda sedikit lebih lama, saya tidak akan difilmkan. Petik 2 titik titik. Dalam nadanya, sepertinya sedih. Ini adalah pertama kalinya difoto, dan difoto di pegunungan dan terkubur oleh tumpukan batu. Yun Hao mengangguk. Chu Xinyu, kalau begitu kamu melihat bahwa aku dihancurkan oleh batu, dan kamu membunuh binatang iblis ini dan tidak menggaliku. Sebaliknya, dia mengambil inti iblis terlebih dahulu, dan kemudian duduk di sini berniat untuk menyembuhkan lukanya. Petik 2 titik titik. Mengatakan itu, Chu Xinyu merasa lebih sedih. Sungguh seorang pria, melihat bahwa dia dimakamkan, setelah membunuh binatang iblis itu, dia tidak menggalinya. Yun Hao, seperti yang Anda katakan, saya terluka dan tidak bisa menggali. Petik 2 titik titik. Chu Xinyu, dia memandang Yun Hao, dia ingin memukul seseorang, menginjak kakinya dengan marah, dan berlari ke tempat pedang tertinggi Suanjinya berada. Yun Hao segera menjalankan latihan dan mulai memulihkan luka-lukanya. Lukanya tidak ringan, dan harus dikendalikan sesegera mungkin agar tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Chu Xinyu berlari ke pedang yang tersangkut di tanah, mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang, ingin mencabut pedangnya. Berdengung, lapisan ujung tajam meletus, disertai dengan busur gemuruh yang berkedip-kedip, seolah-olah itu melawan Chu Xinyu. Chu Xinyu tertekan di dalam hatinya, dan dia menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk secara paksa mencabut pedangnya. Tapi pedang itu ada di tangannya, tapi dia ingin bersandar ke arah Yun Hao. Chu Xinyu melirik pedangnya, dan kemudian ke Yun Hao, yang sedang menyembuhkan lukanya, dan menjadi lebih marah. Potongan kayu itu marah padaku, bahkan pedangmu marah padaku, Chu Xinyu langsung melemparkan pedang itu ke dalam cincin penyimpanan, dan untuk berjaga-jaga, mengeluarkan pedang lain dan memegangnya di tangannya. Tapi pedang ini adalah pedang yang ingin dia keluarkan dan berikan sebelumnya, dan begitu dia mengeluarkannya dari cincin penyimpanan, dia ingin melepaskan diri dari tangannya dan terbang ke sisi Yun Hao. Pada saat ini, Chu Xinyu menutup diri. Chu Xinyu, yang tertekan, berjongkok di tanah, memeluk lututnya, semakin dia memikirkannya, semakin dia sedih. Putri kecil dari keluarga kerajaan, yang selalu dimanjakan, bahkan memiliki lapisan air mata kristal di matanya yang hitam besar dan cerah. Sekitar 1/4 jam berlalu, Yun Hao, yang sedang menyembuhkan,
menghentikan pengoperasian latihan, dan lukanya akhirnya dikendalikan untuk sementara. Dia menatap tirai cahaya formasi di udara, hanya untuk melihat tirai cahaya retak, dan dua sosok bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 112, Latar Belakang Akademi Bela Diri Changxing, Gadis Suci. Orang-orang yang bergegas masuk segera setelah barisan besar dibuka, itu adalah Bai Changfeng, Dekan Akademi Bela Diri King Feng, dan Linda Guan, pelindung Chu Xinyu. Sosok kepala manajer Lin menukik ke bawah, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Chu Xinyu, yang sedang berjongkok di tanah dan dalam keadaan keluhan. Ketika dia melihat Chu Xinyu, sebuah batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya mendarat. Dan sementara dia menghela nafas lega, dia segera berlutut untuk mengaku bersalah. Chu Xinyu buru-buru berdiri, memegang tangan kepala manajer Lin dengan satu tangan, dan berkedip. Tuan Lin menyadari hal ini, jadi dia menghilangkan gagasan untuk berlutut dan meminta rasa bersalah, dan kemudian berkata, "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" Petik 2. Chu Xinyu, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, berkat Yu Yunhao, dia membunuh kera kejam bermata merah yang gila. Petik 2. Bai Changfeng, yang bergegas masuk bersama kepala manajer Lin, menatap Yunhao dengan ekspresi terkejut di matanya. Mereka telah mengetahui kebenaran dari mulut pengkhianat Huang Wei melalui interogasi. Kera kekerasan bermata merah, setelah meminum pil darah badai iblis gila, akan mempertahankan keadaan kekerasan selama 1 jam, dan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan alam pil emas setengah langkah. Yunhao, bisakah kamu membunuh binatang iblis yang begitu kuat? Yunhao, kera tirani bermata merah, apakah kamu membunuhnya dengan tanganmu sendiri? Bai Changfeng bertanya. Dia merasa bahwa ini agak terlalu keterlaluan. Dalam persepsinya, aura Yunhao hanya ada di sekitar puncak alam laut transformasi. Ekspresi Yunhao tenang, dan dia tidak bisa melihat perubahan emosi sedikit pun, dan berkata, metode Nona Chu telah membuat potensi kera badai bermata merah dengan cepat habis dan memajukan vitalitas. Baru pada tahap pembusukan aku berhasil membunuh kera Akame Tyrannical. Petik 2. Penjelasan ini masuk akal. Bai Changfeng tahu identitas Chu Xinyu, dan jelas bahwa Chu Xinyu menggunakan kartu hall di tubuhnya. Kepala Lin tidak ragu, lagi pula, Chu Xinyu tidak mengajukan keberatan apapun, jelas situasi sebenarnya memang seperti ini. Adapun baru saja masuk dan menemukan Chu Xinyu berjongkok di tanah dengan sedih, Bai Changfeng dan kepala manajer Lin tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya merasa bahwa Chu Xinyu yang dimanjakan ketakutan dengan apa yang terjadi hari ini. Din Bai, aku akan membawa Nona pergi dulu, kata manajer Lin. Bai Changfeng mengangguk, oke. Petik 2. Sebelum Chu Xinyu pergi dengan kepala manajer Lin, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Yunhao dan berkata, meskipun kera kekerasan bermata merah itu dibunuh oleh upaya bersama Anda dan saya, jika Anda memiliki poin, itu akan menjadi milik Anda. Petik 2. Sangat murah hati, meskipun dia memiliki banyak pendapat tentang benjolan kayu Yunhao di dalam hatinya, dia. Siapa yang membuat Yunhao terlihat begitu bagus? Yunhao mengangguk dan berkata, terima kasih. Petik 2. Mendengar kata-kata terima kasih Yunhao, Chu Xinyu akhirnya merasa jauh lebih nyaman di hatinya, dan dua pusaran pir dangkal muncul di wajahnya. Setelah kepala Lin dan Chu Xinyu pergi lebih dulu, Qin Lan, master puncak-puncak pedang kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng, juga terbang. Ketika Qin Lan melihat Yunhao, sama seperti kepala manajer Lin yang baru saja melihat Chu Xinyu, kekhawatiran di hatinya akhirnya menghilang. Karena Bai Changfeng masih di sini, tidak nyaman bagi Qin Lan untuk memiliki kinerja yang terlalu tidak normal, oleh karena itu. Hanya mengangguk ke arah Yunhao, dan berkata, Yunhao, ini Dekan Bai dari Akademi Bela Diri King Feng kami. Petik 2. Yunhao melengkungkan tangannya ke arah Bai Changfeng, sikapnya tidak rendah hati atau sombong.
Bai Changfeng memandang Yun Hao, dan melirik Qinlan lagi. Dia secara alami tidak bisa melihat ada yang salah dari Yun Hao, tetapi dia bisa melihat sikap Qinlan terhadap Yun Hao. Sangat tidak biasa, namun, Bai Changfeng tidak menyelidikinya, tetapi berkata, Tuan Qin Feng, masalah ini terkait dengannya. Anda mengatakan yang sebenarnya, lelaki tua itu masih harus berurusan dengan akibatnya. Petik 2. Kali ini serius. Banyak orang meninggal, ini akan memberikan pukulan yang sangat serius bagi reputasi Akademi Bela Diri Seifu. Selain itu, ada juga dalang di balik layar, Fan Jun, yang bersembunyi di dekatnya, dan Bai Changfeng harus mencari tahu orang itu. Setelah Bai Changfeng pergi, Qinlan mengambil beberapa langkah menuju Yun Hao, mempersempit jarak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Yun, kebenaran telah ditemukan, dan itu dilakukan oleh orang-orang dari Akademi Bela Diri Changxing. Si Fan Jun, kepala instruktur Akademi Bela Diri Changxing, menginstruksikan Huang Wei, mata-mata yang mereka tempatkan di puncak arai Kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng, untuk merencanakan perhitungan ini. Mereka memberi kera badai mata merah ramuan yang disebut pil darah badai iblis gila, yang membuat kera badai mata merah mengamuk, dan memberinya sepotong pakaian yang berisi napas Anda untuk membuat kera badai mata merah mengingat napas Anda. Akademi Bela Diri Changxing ingin membuat Akademi Bela Diri King Feng kehilangan muka. Adapun Anda sendiri, menurut pengakuan Huang Wei, masalah ini tampaknya telah diatur oleh Li Xuanyin, Dekan Akademi Bela Diri Changxing. Petik 2. Berbicara tentang ini, Qinlan tampak bingung. Berkata, Yun Gongxi, apakah kamu punya liburan dengan Li Xuanyin? Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Bela Diri Changxing telah menjadi pusat perhatian. Sebagai penguasa cabang Kabupaten Beihan, status Li Xuanyin transenden. Jika Li Xuanyin sengaja menargetkan seniman bela diri lain yang telah berkultivasi di alam laut, Qinlan pasti tidak akan mempercayainya. Tapi latar belakang Yun Hao luar biasa, jadi Qinlan tidak meragukan keaslian masalah ini. Mata Yun Hao melonjak karena kedinginan. Tapi di dalam hatinya, yang lebih dia khawatirkan saat ini adalah Ling Feiyu. Sebelumnya, Ling Feiyu mengikuti Li Xuanyin ke Akademi Bela Diri Changxing, tetapi benar-benar tidak ada pilihan yang lebih baik. Yun Hao berpikir sejenak, menatap Qinlan, dan berkata, Tuan Qin Feng, Li Xuanyin baru-baru ini menerima seorang murid. Apakah Anda tahu sesuatu tentang dia? Petik 2. Qinlan, maksudmu wanita tertua dari rumah Markis Shenyong, Murong King? Petik 2. Yun Hao menggelengkan kepalanya. Qinlan, itu Ling Feiyu, kan? Petik 2. Qinlan, saya tahu beberapa informasi tentang Ling Feiyu. Sebenarnya, sekarang seluruh lingkaran tingkat atas dinasti King Feng memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan Ling Feiyu. Konon, Ling Feiyu memiliki kualifikasi kultivasi seperti iblis, dan hanya dengan melihat diagram api mandi Phoenix, dia memadatkan roh primordial Phoenix yang sebenarnya. Selain itu, Akademi Bela Diri Changxing harus bersiap untuk mengirim Ling Feiyu ke Akademi Changyu Dao. Masuknya Ling Feiyu ke Akademi Changyu Dao hampir 9 dari 10, dan itu adalah kepastian, dan dia juga akan menjadi jenius pertama di dinasti King Feng yang dipromosikan dari Akademi Bela Diri Changxing ke Akademi Changyu Dao. Petik 2. Akademi Changyu Dao, Yun Hao tampak bingung. Qinlan, Akademi Bela Diri Changxing, termasuk dalam tingkat kekuatan terendah di bawah komando Akademi Ilahi Langit Berbintang. Di atas Akademi Bela Diri Changxing, ada Akademi Changyu Dao, dan halaman Changyu Dao bahkan lebih tinggi, dan itu adalah halaman suci Changyang. Anda dapat memahami bahwa Akademi Bela Diri Changxing bertanggung jawab untuk memilih bibit yang baik di mana-mana di dunia, dan kemudian melalui lapisan penyaringan, para jenius top diangkut ke tingkat yang lebih tinggi. Justru karena alasan inilah dinasti King Feng tidak dapat mencegah pendirian Akademi Bela Diri Changxing, karena, untuk mencegah pendirian Akademi Bela Diri Changxing,
adalah menentang seluruh raksasa ini. Namun untungnya, kekuatan menakutkan ini memungkinkan persaingan ada, dan mereka juga membutuhkan persaingan untuk mempertajam. Oleh karena itu, Akademi Bela Diri King Feng berani bersaing dengan Akademi Bela Diri Changxing. Petik 2. Berbicara tentang ini, Qin Lan berhenti, matanya membelalak, dan berkata, "Tuan Muda Yun, mungkinkah Li Xuanyin sengaja mengincarmu, hanya karena Ling Feiyu? Apakah Anda memiliki dendam terhadap Ling Feiyu?" Petik 2. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia adalah tunanganku, dan dia memperlakukanku seperti laut." Petik 2. Qin Lan tiba-tiba menyadari dan berkata, "Aku mengerti. Li Xuanyin ingin mengirim Ling Feiyu ke Akademi Changyu Dao. Dia ingin menyingkirkanmu dan memutuskan hubungan Ling Feiyu di dinasti King Feng. Menurut informasi yang kami miliki, orang-orang suci Changyu Dao Yuan tidak diizinkan melakukan urusan pribadi antara pria dan wanita." Dengan kata lain, Li Xuanyin sudah memiliki kepastian mutlak bahwa Ling Feiyu akan menjadi orang suci Akademi Changyu Dao. Petik 2. Setelah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang urusan Akademi Bela Diri Changxing, Yun Hao mengerutkan kening. Bab 113, Akhir, Kemajuan Kunci. Li Xuanyin ingin mengirim Ling Feiyu ke Akademi Changyu Dao, atau bahkan ingin Ling Feiyu pergi ke Akademi Changyu Dao untuk bersaing memperebutkan posisi orang suci, maka Li Xuanyin akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Ling Feiyu. Tidak hanya Li Xuanyin, bahkan semua pembangkit tenaga listrik dari Akademi Bela Diri Changxing dinasti King Feng akan berusaha keras untuk mengawal Ling Feiyu. Saat ini, Ling Feiyu dalam keadaan benar-benar aman. Yun Hao ingin membawa Ling Feiyu kembali ke sisinya karena jika Ling Feiyu benar-benar menjadi orang suci Akademi Changyu Dao, tidak ada urusan pribadi antara pria dan wanita yang diperbolehkan. Itulah yang tidak bisa dia terima, bahkan jika dia percaya bahwa Ling Feiyu tidak akan melepaskan perasaannya padanya, ada waktu dan beberapa hal yang bisa dikendalikan oleh kehendak non-pribadi. Di dunia ini, ada terlalu banyak kekuatan misterius yang dapat mengubah orang menjadi boneka tanpa emosi. Misalnya, Yun Hao pernah memiliki musuh besar, yang mengolah teknik kelupaan Taisang, memusnahkan sifat manusia, mematahkan 7 emosi dan 6 keinginan, dan murni mesin pembunuh yang dingin. Dia bahkan curiga bahwa dalam sistem Akademi Bela Diri Changxing ini, Akademi Ilahi Langit Berbintang, yang terletak di tingkat tertinggi, terkait dengan pria yang telah mengembangkan teknik kelupaan Taisang. Setidaknya, senjata pria itu cocok dengan matahari, bulan, dan bintang. Mungkin, ini hanya kebetulan murni. Tapi tidak peduli apa, Yun Hao tidak akan membiarkan Ling Feiyu mengambil langkah meninggalkan hubungan pribadi antara pria dan wanita. Jadi, saya masih harus bergegas, meningkatkan kekuatan saya, dan membawa Ling Feiyu kembali ke sisi saya. Qin Lan melihat bahwa Yun Hao memiliki sesuatu dalam pikirannya, jadi dia berkata dengan penuh minat, "Tuan Muda Yun, agar tidak mengungkap hubungan Anda dengan saya tidak boleh tinggal di sini terlalu lama, jadi saya akan pergi ke asosiasi dulu. Membantu dekan dalam menangani akibat dari urusan hari ini. Selain itu, penilaian ini hanya dapat berakhir terlebih dahulu sekarang, jika Yun Gongxi untuk sementara memasuki Akademi Bela Diri King Feng, dia mungkin juga pergi ke puncak pedang kekaisaran saya terlebih dahulu, sehingga akan lebih nyaman bagi saya untuk memberikan kenyamanan bagi Yun Gongxi." Petik 2. Dia masih menantikan masuknya Yun Hao ke puncak pedang kekaisaran. Faktanya, dalam hal lingkungan secara keseluruhan, kekuatan puncak pedang kekaisaran, di dalam Akademi Bela Diri King Feng, sangat kuat. Tetapi puncak pedang kekaisaran dari Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Dingin Utara telah menurun sangat parah sehingga telah dikurangi ke akhir 7 puncak. Jika Yun Hao dapat bergabung, Qin Lan merasa bahwa puncak pedang kekaisaran dari Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan pasti akan mengantarkan harapan untuk bangkit. Di tengah reruntuhan hutan pegunungan,
Si Feng membawa ransel berisi inti iblis dan bola-balik dengan kecepatan yang sangat cepat. Sisa yang selamat menghindari tempat yang hancur ini, karena takut bertemu dengan kera tirani bermata merah yang menakutkan. Tapi si Feng memilih tempat yang hancur seperti ini untuk dilewati, dan dia mencari Yun Hao. Ketika kera badai bermata merah muncul, Yun Hao membuangnya dan memikat binatang yang menakutkan itu sendirian. Si Feng tahu bahwa itu kekuatannya tidak signifikan untuk kera badai bermata merah. Jika dia bertemu dengan kera badai bermata merah, dia akan mati dalam sekejap. Bisa. Yun Hao adalah temannya. Bagaimana mungkin seorang teman tidak membantu ketika dia sendirian dalam bahaya? Dengan pemikiran ini, si Feng telah mencari untuk sementara waktu, tetapi dia tidak pernah menemukan Yun Hao. Dia juga tidak bertemu dengan kera badai bermata merah. Saat si Feng melewati puncak gunung yang telah runtuh sebagian besar, tiba-tiba, suara Yun Hao terdengar. Si Feng tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat arah dari mana suara itu datang. Ketika dia melihat Yun Hao, wajahnya menunjukkan warna kegembiraan dan ekstasi yang tebal, dan kemudian segera bergegas ke Yun Hao, ingin memeluk Yun Hao seorang pria. Namun, dia segera merasakan ada yang tidak beres, berhenti di depan Yun Hao, dan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan bodoh. Saudara Yun, aku mencarimu, untungnya, aku menemukannya, kamu baik-baik saja, cepat ikuti aku berburu di pegunungan sepanjang tahun, dan aku sangat berpengalaman dalam menghindari pengejaran beberapa binatang buas. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kera tiran bermata merah sudah mati. Petik 2. Hah, si Feng berseru kaget, dan kemudian tidak bertanya lebih banyak, dan mengacungkan jempol pada Yun Hao. Saudara Yun, kamu benar-benar kuat, tidak ada masalah yang bisa membingungkanmu. Petik 2. Dalam kontak dengan si Feng, Yun Hao merasa sangat nyaman, jadi dia tersenyum tenang dan berkata, terima kasih atas ukiran kayu yang kamu berikan padaku, berkatilah aku dengan selamat. Petik 2. Si Feng tertegun sejenak, lalu tersenyum. Dia sederhana dan tidak banyak berpikir, tetapi dia tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa kayu leluhur di desa mereka tidak memiliki kemampuan khusus sama sekali, dan itu benar-benar semacam rezeki spiritual untuk desa mereka. Bagi orang-orang di luar desa, itu tidak berharga. Yun Hao mengucapkan kata-kata ini saat ini, yang merupakan pengakuan terhadapnya. Penilaian ini harus selesai terlebih dahulu, jadi selagi masih ada waktu, berburu lebih banyak binatang iblis. Kata Yun Hao, tidak ada ketegangan tentang penilaian pertamanya. Tetapi semakin banyak poin semakin baik, dan poin-poin ini, setelah lulus penilaian, masih dapat dipertahankan. Tinggal dan berlatih di Akademi Bela Diri King Feng, poin setara dengan koin perak. Jika Anda ingin menggunakan sumber daya Akademi Bela Diri Si Feng untuk memperkuat diri Anda harus memiliki poin. Si Feng menyeringai dan membuka ransel di tangannya, dan di ransel, ada sejumlah besar inti iblis tingkat menengah dan tinggi tingkat kuning. Baru saja aku mencarimu sepanjang jalan, dan menemukan banyak mayat binatang iblis yang dibunuh oleh kera badai bermata merah sesuka hati, dan tidak ada orang lain yang berani mendekati tempat-tempat ini, jadi mayat binatang iblis ini murah bagiku, dan aku menggali banyak inti iblis. Itu masih sesuai dengan apa yang kita sepakati, 7 dan 3, kamu dan aku 3. Dengan cara ini, aku tidak bisa dianggap benar-benar menahanmu. Yun Hao mengangguk, lalu membawa si Feng dan terus berburu binatang iblis. Lebih dari 1 jam kemudian, sorak-sorai keras bergema di telinga semua orang melalui formasi. Penilaian berakhir lebih awal, semua orang berkumpul. Segera, semua yang selamat berkumpul di lokasi dari mana suara itu berasal. Ketika saya datang untuk berpartisipasi dalam penilaian, ada lebih dari 130 orang. Tapi sekarang, hanya ada sekitar 70 orang yang tersisa. Lebih dari 60 orang tewas. Bahkan jika aturan penilaian Akademi Bela Diri King Feng tahun ini sudah agak kejam,
Ini mendekati setengah dari tingkat kematian yang terlalu tinggi. Begitu berita menyebar, Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan pasti akan mengantarkan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang yang selamat berada dalam keadaan khawatir, dan mereka bertukar kepala dan mulai berdiskusi. Ini mengerikan, jika saya tahu penilaiannya seperti ini, saya seharusnya tidak datang. Petik 2. Kera rambut gila itu sangat menakutkan. Di mana penilaian ini? Jelas bahwa ia menginginkan hidup kita. Petik 2. Kami cukup beruntung untuk selamat. Apakah kamu tidak menyadarinya? Rem, orang-orang dari tim Wu semuanya musnah, dan 5 orang di tim mereka adalah 5 yang terkuat. Petik 2. Tenang. Tiba-tiba, minuman dingin terdengar. Ledakan paksaan yang kuat. Orang-orang yang membicarakannya buru-buru tutup mulut. Bai Changfeng, Qin Lan, dan He Yong terbang. Wajah mereka bertiga sangat jelek dan marah, dan Yun Hao segera menebak bahwa Bai Changfeng takut Bai Changfeng tidak menemukan Fan Jun, tangan hitam dari Akademi Bela Diri Changxing. Tidak dapat menangkap Fan Jun di tempat, hanya berdasarkan pengakuan pengkhianat Huang Wei. Tidak ada cara untuk mendorong masalah ini ke Akademi Bela Diri Changxing, dan Akademi Bela Diri King Feng hanya bisa menderita kerugian bodoh. Bai Changfeng menenangkan amarah di hatinya, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, ada beberapa kecelakaan dalam penilaian ini, dan itu bukan niat Akademi Bela Diri King Feng. Sekarang, penilaian berakhir lebih awal, karena mutasi kera badai bermata merah. Jadi inti iblis dari kera badai bermata merah dihitung sebagai 1000 poin. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Bai Changfeng mengangkat tangannya dan melambai. Beberapa senjata, pil, dan rahasia seni bela diri terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ini adalah hadiah untuk 10 besar dalam penilaian, kata Bai Changfeng. Tatapan Yun Hao tertuju pada pedang yang lebih rendah dari peringkat Suan. Pedang ini adalah hadiah untuk tempat pertama dalam penilaian, dan terbuat dari banyak emas heptogen. Kali ini untuk menghadapi kera badai bermata merah, dia harus menggunakan pedang Suksin, yang menyebabkan pedang Suksin, yang sudah rusak parah, sangat dekat dengan keadaan penghapusan total. Mendapatkan pedang tingkat rendah peringkat Suan ini dan menyempurnakan Genjin lagi adalah rencana yang telah ditetapkan Yun Hao. Masalah memperbaiki pedang Suksin akhirnya membuat kemajuan kritis. Bab 114, Iri Hati, Kecemburuan, dan Kebencian. Bai Changfeng mengeluarkan hadiah penilaian dan pergi. Dia juga ingin terus mencari untuk melihat apakah dia bisa menemukan keberadaan Fan Jun dari Akademi Bela Diri Changxing. Selanjutnya, Qin Lan mengeluarkan daftar penilaian dan mulai membaca, Ma Fei. Petik 2. Di tengah kerumunan, seorang pemuda yang terluka terlatih-tatih ke depan dan mengeluarkan 3 inti iblis. Semuanya berwarna kuning dan bermutu tinggi. Inti iblis dari kelas atas tingkat kuning masing-masing menghitung 10 poin. Qin Lan melirik inti iblis yang telah dikeluarkan Ma Fei, ekspresinya dingin, dan dia berteriak, salah satu inti iblis jelas telah meninggalkan tubuh binatang iblis selama lebih dari sebulan. Beraninya kamu curang, keluar. Petik 2. Kata-kata itu jatuh, lengannya menjentikkan, dan Ma Fei yang pincang melesat mundur puluhan meter jauhnya, bang, dan menabrak batu besar, tubuhnya jatuh ke batu, dan dia kejang-kejang. Tatapan tajam Qin Lan menyapu penonton dan mendengus dingin, siapapun yang ingin lulus ujian dalam kegelapan lagi, dia akan dihukum berat. Petik 2. Dengan pelajaran Ma Fei di depannya, beberapa orang yang memiliki beberapa ide di hati mereka dengan jujur menyingkirkan kepintaran kecil itu. Qin Lan terus meneriakkan nama satu persatu. Orang-orang yang namanya dipanggil melangkah maju satu demi satu, menyerahkan inti iblis, menerima inspeksi, dan menghitung poinnya. Itu berlangsung selama lebih dari 1/4 jam, dan di lapangan, kecuali Yun Hao dan Si Feng, semua orang telah mendaftar. Poin terbanyak hanya 130 poin. Si Feng, yang berdiri di samping Yun Hao, melirik Yun Hao,
lalu berjalan di depan Qinlan dengan ranselnya. Ini benar-benar buruk dan asam, saya bahkan tidak punya cincin penyimpanan, dan saya membungkus barang-barang dengan compang camping. Tas kain ini menonjol, seharusnya tidak penuh. Inti iblis, bukan? Petik 2. Apa yang kamu bercanda? Apakah Anda lupa? Anak laki-laki konyol ini suka mengukir kayu, dan itu pasti berisi tumpukan kayu yang tidak berguna. Petik 2. Sekelompok orang mengobrol. Pada awalnya, mereka masih sangat gugup, karena takut tidak akan lulus penilaian. Tetapi melihat bahwa setiap orang memiliki begitu sedikit poin, saya sangat santai. Hanya ada lebih dari 70 orang yang tersisa hidup, dan Akademi Bela Diri King Feng akan menerima 50 pendatang baru tahun ini, dan tingkat eliminasi sangat rendah. Memikirkan hal ini, orang-orang ini tiba-tiba merasa sedikit berterima kasih kepada kera badai bermata merah yang gila. Kera kekerasan bermata merah terlalu ganas, dan hampir semua elit yang berpartisipasi dalam penilaian kali ini ditanam di bawah keganasan hewan itu. Ransel Si Feng memang lusuh. Yun Hao benar-benar bisa memberinya cincin penyimpanan dengan santai. Lagi pula, dia telah membunuh banyak orang dengan cincin penyimpanan. Tapi cincin penyimpanan itu, jika dipakai di tangan Si Feng, akan dengan mudah menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi Yun Hao tidak memberikannya. Si Feng mengabaikan ejekan semua orang, berjalan ke arah Qinlan, membuka ranselnya, menjabat tangannya, dan tiba-tiba terdengar suara keras. Inti iblis jatuh darinya dan membentuk tumpukan di tanah. Semua orang, mereka menyeka mata mereka satu demi satu, mengira mereka terpesona. Ini benar-benar semua inti iblis. Petik 2. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Pasti ada penipuan, Tuan Qin Feng harus diselidiki secara ketat. Diam, Qinlan berteriak, dan kemudian menghitung poin untuk Si Feng, dan akhirnya Si Feng mendapat 650 poin. Di hadapannya, kebanyakan orang hanya memiliki 130 poin. Si Feng jauh di depan dalam satu gerakan. Sejak Si Feng setelah menugaskan inti iblis ke Yun Hao, tidak perlu mendistribusikan poin ke Yun Hao. Semua orang berpikir itu konyol dan sulit untuk menerima fakta ini. Orang vulgar dari pegunungan dan hutan belantara, jelas hanya memiliki kultivasi tingkat kelima atau keenam dari alam laut. Apakah dia akan memenangkan tempat pertama dalam penilaian ini? Saat Si Feng mundur ke sisi Yun Hao, tatapan Qinlan juga menatap Yun Hao, dan wajahnya yang dingin menunjukkan harapan yang samar, dan kemudian dia berteriak, Yun Hao. Petik 2. Ekspresi Yun Hao tenang, dan dia berjalan menuju Qinlan. Orang-orang di sekitar masih tenggelam dalam keadaan tidak nyaman bahwa Si Feng akan memenangkan tempat pertama dalam penilaian, dan tidak ada yang memperhatikan Yun Hao sama sekali. Hati Yun Hao tergerak, dan di cincin penyimpanan, satu persatu inti iblis terbang keluar dan jatuh ke tanah. Inti iblis yang baru saja dikeluarkan Si Feng menumpuk dalam tumpukan, dan inti iblis yang dikeluarkan Yun Hao setidaknya 3 kali lebih besar dari Si Feng. Semua orang, satu persatu, mata mereka selebar lonceng tembaga. Ini, inti iblisnya, bagaimana bisa ada begitu banyak? Petik 2. Binatang iblis yang dilepaskan oleh Akademi Bela Diri King Feng, 70% dari mereka pasti telah dibunuh olehnya. Tidak. Dia tidak membunuh begitu banyak binatang iblis, dia merampok inti iblis Liu mereka. Saya melihat Liu dan mereka berburu beberapa binatang iblis dengan mata kepala sendiri, dan di antara inti iblis yang dikeluarkan Yun Hao, ada binatang iblis itu. Petik 2. Apa yang harus dirampok? Liu dan mereka semua sudah mati. Yun Hao pasti telah menemukan tubuh mereka dan mengambil cincin penyimpanan mereka. Petik 2. Mungkin ini benar-benar perampokan. Siapa di antara kalian yang melihat Liu dan mereka dibunuh oleh kera tiran mata merah? Mungkin Yun Hao yang membunuhnya. Bagaimanapun juga, di kera kejam bermata merah itu. Sebelum dia menjadi gila, Liu meminta orang-orang untuk berurusan dengan Yun Hao,
dan kedua belah pihak membentuk perseteruan. Petik 2. Yun Hao terbunuh, apakah dia memiliki apa yang diperlukan? Itu hanya lelucon, hanya olehnya. Orang-orang dari tim Liu, jika ada yang keluar secara acak, satu jari bisa menghancurkannya sampai mati. Petik 2. Tubuh Qin Lan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dan dia berteriak, jika ada yang berbicara omong kosong lagi, keluar dariku. Petik 2. Liu sudah mati, masalah ini bisa besar atau kecil. Tetapi jika pot ini diikat pada Yun Hao, itu pasti akan membawa banyak masalah bagi Yun Hao. Bagaimanapun, saudara laki-laki Liu sendiri, Li Wen memiliki pengaruh besar dalam angin dan air puncak segel kekaisaran. Dikejutkan oleh Qin Lan, tidak ada yang berani mencicit lagi, dan Qin Lan juga mulai menghitung poin untuk Yun Hao dengan serius. Dia mengeluarkan inti iblis dari kera badai bermata merah sendirian, dan berkata, tidak termasuk inti iblis ini, total poinnya adalah 1530 poin. Din Fang baru saja mengatakan bahwa kera badai mata merah telah mengalami mutasi, dan poinnya telah meningkat dari 300 poin menjadi 1000 poin. Jadi total poin Yun Hao adalah 2530 poin. Petik 2. Semua orang tercengang. 2530 poin. Terlalu banyak, terlalu banyak. Bahkan banyak murid veteran Akademi Bela Diri King Feng yang cukup senior tidak dapat memiliki banyak poin. Bahkan, dalam menghadapi jumlah poin yang begitu besar, banyak murid inti diperkirakan bermata merah. Seorang pendatang baru memiliki begitu banyak poin hanya karena penilaian, yang merupakan situasi yang belum pernah terjadi di Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan. Dia membunuh kera badai bermata merah? Petik 2. Bagaimana dia membunuhnya? Dia tidak bisa memiliki kekuatan seperti itu. Keterkejutan di hati mereka membuat beberapa orang melupakan peringatan Qin Lan dan bergumam. Dan saat ini, sosok cantik terbang, Tuan Qin Feng, dan aku. Orang yang datang adalah Chu Xinyu, dan begitu putri kecil dari keluarga kerajaan ini muncul, dia menarik banyak perhatian. Dia tidak lagi menyembunyikan kultivasinya, dan secara langsung mengungkapkan ranah puncak alam roh pengumpulan, menyebabkan ledakan keheranan. Dia mengeluarkan sekelompok inti iblis dan meletakkannya di depan Qin Lan. Pada akhirnya, setelah konfirmasi Qin Lan, poin Chu Xinyu adalah 960 poin. Chu Xinyu menunjukkan senyum manis dan menatap Yun Hao, tampaknya bahkan jika aku berbagi poin kera badai mata merah denganmu secara setara, tempat pertama akan tetap menjadi milikmu. Petik 2. Semua orang mendengarkan ini berarti bahwa Chu Xinyu, yang berada di puncak alam roh pengumpulan, membantu Yun Hao membunuh kera kekerasan bermata merah bersama-sama. Keberuntungan Yun Hao terlalu bagus. Dia menemukan mayat Liu, mengambil sekelompok inti iblis tanpa banyak usaha, dan Chu Xinyu membantu membunuh kera badai bermata merah, dan juga memberikan inti iblis dari kera badai bermata merah langsung kepada Yun Hao. Chu Xinyu melanjutkan, Yun Hao, puncak mana yang kamu rencanakan untuk bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng? Petik 2. Tanpa menunggu Yun Hao menjawab, He Yong, Master Puncak-Puncak Arai Kekaisaran di samping, mengingatkan, puncak mana yang harus dipilih, jangan terburu-buru untuk membuat keputusan sekarang, tunggu sampai Anda memasuki Akademi Bela Diri King Feng terlebih dahulu dan memiliki pemahaman tentang situasi di Akademi Bela Diri King Feng, dan kemudian buat pilihan. Petik 2. Chu Xinyu menghela nafas, matanya yang gelap dan cerah berkedip, dan dia berkata kepada Yun Hao sambil tersenyum, kalau begitu kamu harus memahaminya dengan baik, dan aku akan pergi bersamamu kemanapun kamu pergi ketika saatnya tiba. Petik 2. Semua orang, terutama pemuda itu, dia hanya iri dan cemburu pada Yun Hao. Bab 115, Ketegangan, Konfrontasi. Peringkat penilaian telah diputuskan. Yun Hao menempati peringkat pertama dengan 2530 poin. Chu Xinyu menjadi yang kedua dengan 960 poin.
Si Feng menempati peringkat ketiga dengan 560 poin. Dan poin untuk tempat keempat sangat menyedihkan, hanya 130 poin. Melihat seluruh penonton, bahkan jika poin semua orang ditambahkan bersama, mereka tidak sebaik Yun Hao. Hasil peringkat ini tidak dapat diterima oleh hampir semua orang. Chu Xinyu memiliki banyak poin, itu normal, orang pasti berasal dari keluarga terkenal, dan bakat mereka sendiri juga menakutkan. Di usia yang begitu muda, mereka sudah menjadi kultivasi puncak alam roh pengumpulan. Kekuatan ini ditempatkan di Akademi Bela Diri King Feng, sama sekali tidak lebih buruk dari beberapa murid inti. Tapi mengapa Yun Hao yang pertama? Dia cukup beruntung untuk mengambil cincin penyimpanan Liu setelah kematian mereka. Dan karena ketampanannya, dia mendapat bantuan Chu Xinyu untuk membunuh kera tirani bermata merah. Dalam hal ranah kekuatan, Yun Hao bahkan tidak memiliki Yuan Ling, pemborosan alam laut, dan dia benar-benar mengambil pertama. Dan si Feng itu pasti mengikuti Yun Hao dan mengambil banyak cincin penyimpanan untuk mendapatkan pencapaian seperti itu. Jika tidak, kultivasi alam laut si Feng adalah 5 atau 6 tingkat, dan dia dapat berburu binatang iblis sendirian, dan dia hanya akan memiliki lusinan poin jika dia mati. Tetapi tidak peduli seberapa tidak yakin orang-orang ini, hasilnya sudah keluar. Qin Lan secara pribadi mengumumkan peringkatnya, dan tidak ada yang berani mencicit. Qin Lan memandang Yun Hao, tersenyum, dan meletakkannya. Hadiah milik tempat pertama diserahkan kepada Yun Hao. Yun Hao mengambil pedangnya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Gengjin, akhirnya di sini. Dan Chu Xinyu di samping lebih tertekan, dan berkata, sebelum penilaian, saya mengeluarkan pedangnya, seperti yang ini, itu juga Suanji tingkat rendah, Anda bahkan tidak tertarik untuk melihatnya, pedang ini tidak sebagus milikku. Petik 2. Yun Hao meletakkan pedang di tangannya ke dalam cincin penyimpanan dan tidak berbicara. Mulut Chu Xinyu mengerucut, terengah-engah karena marah. Sepotong kayu ini, mengabaikan dirinya lagi. Si Feng menggaruk bagian belakang kepalanya, menatap Chu Xinyu dengan serius, dan berkata, Nona Chu, jangan marah, Yun Hao hanya punya pikirannya sendiri. Petik 2. Pikiran apa? Chu Xinyu segera berkedip dan bertanya. Si Feng berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu kamu harus memintanya untuk mencari tahu. Petik 2. Chu Xinyu, tanyakan pada Yun Hao, lupakan saja, ini pertanyaan yang untuk ditanyakan. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Qin Lan dan He Yong, semua orang pergi ke Akademi Bela Diri King Feng. Meskipun, Akademi Seni Bela Diri King Feng hanya menerima 50 orang kali ini. Ada lebih dari 70 orang yang tersisa di lapangan, dan mereka semua dibawa pergi. Ada masalah besar dalam penilaian ini, dan berita ini tidak boleh disembunyikan, tetapi setidaknya kita harus menunda sedikit waktu dan membuat beberapa persiapan untuk kritik verbal yang akan datang. Jika orang-orang yang tidak lulus penilaian diizinkan untuk bubar, kecepatan dan metode penyebaran berita akan benar-benar di luar kendali, membuat Akademi Bela Diri King Feng semakin pasif. Kuil Seifumu di Kabupaten Kitakan terletak di pegunungan. Berbeda dari pegunungan Tandus di tempat penilaian, pegunungan di sisi Akademi Seni Bela Diri King Feng ini cukup indah. Puncak utama ada di tengah, dan puncaknya menjulang tinggi. Ada juga 7 puncak yang mengelilingi puncak utama, membentuk momentum melengkung dan menjaga puncak utama. Mereka adalah puncak pertempuran kekaisaran, puncak arai kekaisaran, puncak segel kekaisaran, puncak dan kekaisaran, puncak binatang kekaisaran, puncak senjata kekaisaran, dan puncak pedang kekaisaran. Qin Lan dan He Yong tiba di lokasi Akademi Bela Diri King Feng bersama orang-orang, dan meminta semua orang untuk menunggu di ruang terbuka terlebih dahulu, dan kemudian, semuanya akan mengikuti proses yang telah ditetapkan. Sebagai master puncak, mereka berdua secara alami tidak bisa terus mengatur hal-hal sepele ini sendiri. Bahkan jika Qin Lan ingin membawa Yun Hao ke puncak pedang kekaisaran terlebih dahulu,
karena aturan dan fakta bahwa identitas Yun Hao tidak dapat diungkapkan, dia tidak boleh terlalu banyak ikut campur. Semua orang menunggu di ruang terbuka untuk pengaturan Akademi Bela Diri King Feng selanjutnya. Tidak butuh waktu lama bagi sekelompok murid seni bela diri untuk mengelilingi mereka. Hah, bagaimana dengan sepupu saya? Mengapa tidak di barisan? Petik 2. Saudara klan saya tidak ada di sini. Itu tidak mungkin, dia adalah pembudidaya 3 kali lipat dari alam roh pengumpulan, tidak bisakah dia lulus penilaian? Ada yang tidak beres, begitu banyak orang di alam Huahai telah lulus penilaian, temanku ada di alam pengumpulan roh, bagaimana mungkin dia tidak lulus penilaian? Li, kakak senior Li Wen, seorang pemuda yang telah lulus penilaian memandang seorang pemuda dengan temperamen lembut dan berteriak dengan penuh semangat. Orang ini adalah kakak laki-laki Li Wu, Li Wen, inti pertama dari puncak segel kekaisaran. Murid hati, Li Wen juga mengerutkan kening saat ini, masuk akal bahwa adik laki-lakinya Li Wu pasti akan dapat bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng dengan skor pertama dalam penilaian. Dia bahkan memikirkannya, menarik Li Wu ke puncak segel kekaisaran, dan kemudian berusaha keras untuk membantu Li Wu meningkatkan kekuatannya, dan berusaha untuk menjadikan Li Wu sebagai murid inti dalam waktu setengah tahun. Hasil, dia tidak melihat Li Wu di tengah kerumunan. Li Wen mengangguk pada pemuda yang berteriak kepadanya, dan berkata, bagaimana dengan Li Wu Ren? Petik 2. Pemuda muda, kakak senior Li, dalam penilaian tahun ini, terjadi kecelakaan, dan banyak orang meninggal. Li Wu meninggal. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, wajah Li Wen berubah drastis. Tidak hanya Li Wen, tetapi juga wajah banyak orang lain langsung menjadi jelek. Banyak orang meninggal, itu berarti mereka yang tidak muncul di sini sudah mati. Apa yang terjadi? Li Wen mendengus dingin. Orang yang ingin menyenangkan Li Wen ini buru-buru menceritakan kisah umum tentang masalah ini, dan kemudian menambahkan dengan lembut, kakak senior Li Wen, pria bernama Yun Hao itu mengambil cincin penyimpanan Li Wu, dan untungnya dia menjadi yang pertama dalam penilaian tahun ini. Petik 2. Mata Li Wen sedikit menyipit, menatap Yun Hao. Tidak hanya dia, tetapi juga beberapa murid veteran Akademi Bela Diri King Feng juga memandang Yun Hao. Li Wen melangkah menuju posisi Yun Hao, dan paksaan yang kuat meresap dari tubuhnya. Ketika dia berjalan di depan Yun Hao, di tubuhnya, vitalitas telah mengembun menjadi geng, dan dengan momentum tinggi, dia menghancurkan Yun Hao. Si Feng, yang berdiri bersama Yun Hao, memiliki ekspresi serius, tetapi dia mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan terus berdiri di samping Yun Hao dengan teguh. Chu Xinyu melirik Li Wen, lalu menarik pandangannya dan terus menatap wajah samping Yun Hao. Dia mengamati Yun Hao sepanjang jalan, dan dia menemukan bahwa tidak peduli sudut mana dia melihat, itu sangat tampan. Serahkan cincin penyimpanan kakakku. Li Wen menatap Yun Hao, suaranya dingin, dengan nada memerintah. Ekspresi Yun Hao tidak berubah sedikit pun, dan momentum serta paksaan pihak lain tidak berarti sama sekali baginya. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memerintahkanku, katanya dengan tenang. Ledakan di tubuh Li Wen, paksaan yang kuat tampaknya meledak dengan keras, memicu lapisan ki yang bergejolak. Hampir pada saat yang sama, raungan pedang yang tajam meledak dari tubuh Yun Hao, dan ujung tak terlihat menyapu, benar-benar merobek paksaan ini. Wajah Li Wen suram seolah-olah dia akan meneteskan air, dan dia meraung, jika kamu tidak menyerahkan cincin penyimpanan saudaraku, aku akan menyulitkanmu untuk bergerak 1 inci pun di Akademi Bela Diri King Feng. Petik 2. Hah, Chu Xinyu tidak ragu-ragu, mencabut pedangnya dari sarungnya, dan mengarahkan pedangnya langsung ke Li Wen, tanpa rasa takut sedikit pun dalam ekspresinya, dan berkata, jika kamu ingin melakukannya sekarang, coba saja. Petik 2. Dalam sekejap, pedang berderak, dan udara di sekitarnya tampak berkali-kali lebih berat. Bab 116,
Jenius ke-16 bersinar kemanapun dia pergi. Yun Hao, Si Feng, Chu Xinyu, dan 3 pendatang baru saja tiba di Akademi Bela Diri King Feng, dan konflik pecah dengan Li Wen, murid inti pertama dari puncak segel kekaisaran, dan mereka langsung bertengkar hebat, yang membuat sekelompok orang di sekitar mereka merasa absurd. Sebagai murid inti pertama dari puncak segel kekaisaran, Li Wen sudah cukup untuk masuk 10 besar dalam peringkat murid Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan. Ini adalah seorang jenius yang tidak ingin menyinggung perasaan bahkan jika puncaknya mengajarkan para tutor. Bahkan jika Yun Hao, Chu Xinyu, dan Si Feng adalah 3 teratas dalam penilaian tahun ini, mereka bertiga dan Li Wendou sama saja dengan mengambil telur untuk menyentuh batu. Namun sebaliknya, mereka bertiga, dalam menghadapi momentum Li Wen, semuanya berdiri dengan kuat. Itu hanya bisa dipahami sebagai anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Saat itulah itu terjadi. Sebuah suara keras terdengar. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya melihat seorang pria parubaya dengan wajah karakter Tionghoa, dengan sekelompok anak muda dengan ekspresi muram, terbang. Pria parubaya dengan wajah karakter nasional memancarkan maskulinitas yang kuat. Beberapa murid seni bela diri yang berkumpul di lapangan, ketika mereka melihat pria parubaya dengan wajah Tionghoa ini, jejak ketakutan muncul di wajah mereka, dan mereka semua menundukkan kepala dan membungkukkan tangan. Saya telah melihat ajaran Presiden Yang. Petik 2. Saya telah melihat Tuan Yang. Saya telah melihat Tuan Yang. Identitas orang ini akan segera terungkap. Kepala Sekolah Akademi Bela Diri King Feng, Si Yang, memiliki status yang sama dengan Kepala Puncak 7 Puncak. Di Akademi Bela Diri King Feng, Master Puncak dari 7 Puncak bertanggung jawab atas urusan setiap puncak. Dan setiap puncak dilengkapi dengan sejumlah instruktur. Ajaran-ajaran ini bertanggung jawab untuk mengajarkan murid-murid dari setiap puncak untuk berkultivasi. Tetapi pengajaran setiap puncak tidak berada di bawah komando Master Puncak, tetapi di bawah manajemen Kepala Guru Si Yang. Yang hanya mematuhi perintah Bai Changfeng, Dekan Akademi Bela Diri. Ini setara dengan mengajar dan membantu guru puncak untuk membimbing para murid untuk berkultivasi, dan pada saat yang sama mengawasi guru puncak. Li Wen masih tidak menarik kembali momentumnya, tatapannya yang dingin menatap lurus ke arah Yun Hao, dan berteriak, di cincin penyimpanan saudara laki-laki saya, ada hal-hal penting dari keluarga Li saya, jika Anda tidak menyerahkannya, saya tidak akan dapat dipisahkan dari Anda. Petik 2. Faktanya, di cincin penyimpanan Li Wu, memang ada rahasia latihan kelas bawah dari peringkat Suan. Justru karena alasan inilah Li Wen sangat ingin mendapatkan kembali cincin penyimpanan. Itu adalah warisan inti dari keluarga Li. Meskipun dia berada di Akademi Bela Diri King Feng, dia bisa bersentuhan dengan warisan tingkat yang lebih tinggi, tetapi warisan Akademi Bela Diri King Feng tidak dapat bocor, dan dia tidak berani mengambil seni bela diri Akademi Bela Diri King Feng dan menyerahkannya kepada anggota keluarga Li lainnya untuk berkultivasi. Itu hanya teknik tingkat rendah, di mata Yun Hao, itu seperti sampah, tapi dia tetap tidak mau mengeluarkannya. Mata besar dan gelap Chu Xinyu bersinar dengan cahaya licik, dan berkata, mata mana yang kamu lihat bahwa cincin penyimpanan Li Wu ada di tangan Yun Hao? Petik 2. Levin memandang pria yang telah memberitahunya tentang hal itu. Chu Xinyu juga menoleh dan berkata, tepat, di depan Tuan Yang, Anda dapat menjelaskannya, mata mana yang Anda lihat Yun Hao mengambil cincin penyimpanan Li Wu? Petik 2. Kepala sekolah, Si Yang, juga memandang pemuda itu dan berteriak, jika kamu berani berbohong setengah, kamu akan dihukum berat. Petik 2. Pemuda itu tiba-tiba berkeringat dingin dan ragu-ragu. Saya tidak melihatnya, tapi inti iblis dari binatang iblis yang dibunuh oleh Li Wu, itu memang ada di tangan Yun Hao. Petik 2. Chu Xinyu tersenyum, menarik pedangnya, dan kemudian berkata, dalam penilaian ini, ada begitu banyak binatang iblis,
dan ada jenis duplikat binatang iblis, tidak aneh sama sekali. Ini harus sangat jelas bagi Tuan Yang. Di tangan Yun Hao, dia kebetulan memiliki inti iblis dari jenis binatang iblis yang dibunuh Li Wu, yang tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, orang ini benar-benar omong kosong dan rumor jahat, dan dia jelas cemburu karena Yun Hao memenangkan tempat pertama dalam penilaian. Penjahat semacam ini berbahaya dan tercela. Jika dia diizinkan untuk bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng, dia pasti akan menodai reputasi Akademi Bela Diri King Feng. Petik 2. Pemuda itu, wajahnya pucat, berkata, "Aku." Yang Gang mendengus dingin dan berkata, "Kamu tidak harus bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng." Petik 2. Pemuda itu muncul dan jatuh ke tanah. Kekuatannya, lulus penilaian, tidak banyak harapan. Tetapi untungnya, kera badai mata merah menjadi gila dan membunuh banyak orang, sehingga dia bisa lulus penilaian dengan keberuntungan. Ketika saya melihat Li Wen barusan, saya langsung ingin membuat kesan di depan Li Wen, tetapi ternyata itu merugikan diri sendiri, dan dia langsung dirampas kuota untuk bergabung dengan Akademi Seni Bela Diri oleh kepala instruktur Si Yang Gang. Li Wen, sebagai murid inti pertama dari puncak segel kekaisaran, apakah menurutmu pantas bagimu untuk melakukan hal yang impulsif dan sembrono di sini? Yang Gang memarahi. Li Wen memandang Yang Gang, wajahnya gemetar, dan dia jelas tidak yakin. Yang Gang tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan berteriak, "Ambil kembali momentummu dan kembali ke puncak segel kekaisaranmu, jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya." Petik 2. Untuk ajaran lain, kita harus memberinya wajah Li Wen. Tapi kepala sekolah Si Yang Gang tidak akan sopan padanya. Li Wen dipaksa oleh tekanan Yang Gang, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya. Menarik kembali momentum pelepasan, matanya penuh dengan amarah yang hebat, masih menatap Yun Hao. "Sebaiknya kamu memikirkannya. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkan cincin penyimpanan saudaraku kepadaku, kamu pasti akan menyesalinya." Petik 2. Dengan itu, dia mengangkat lengan bajunya dan pergi. Si Feng menghela nafas lega, baginya, tekanan yang dibawa oleh momentum Li Wen masih sedikit terlalu besar, dan pada saat yang sama, dia menatap Chu Xinyu dengan tatapan yang sedikit mengagumi. Masih Chu Xinyu yang kuat. Dalam beberapa kata, masalah ini diselesaikan untuk sementara. Tatapan Yang Gang menyapu Yun Hao dan mereka bertiga, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih menahan diri. Tidak mungkin, bahkan jika dia Yang Gang terkenal jujur, tetapi Chu Xinyu adalah orang yang secara pribadi disurehkan oleh dekan untuk dirawat dengan baik. Qin Lan, yang memiliki hubungan baik dengannya, juga mencarinya secara pribadi dan memintanya untuk merawat Yun Hao. Oleh karena itu, dia langsung menegur Li Wen. Jika itu orang lain, dia akan menanganinya dengan cara yang berbeda. Setidaknya kedua belah pihak konfrontasi harus ditegur. Karena aura Yang Gang sangat kuat, semua orang yang hadir menjadi tenang. Selanjutnya, Yang Gang meminta orang-orang untuk mendistribusikan informasi tentang 7 puncak Akademi Bela Diri King Feng kepada semua orang, dan secara pribadi menjelaskan keuntungan dari setiap puncak. Pada akhirnya, terserah semua orang untuk membuat pilihan mereka sendiri. Sebelum datang ke penilaian, setiap orang sudah memiliki tujuan dalam pikiran, dan proses ini sebenarnya hanya formalitas. Orang-orang mulai membuat pilihan satu demi satu. Ada paling banyak orang yang memilih puncak pertempuran kekaisaran, lagi pula, ini adalah puncak terkuat di Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Dingin Utara. Jumlah orang paling sedikit yang memilih Edgewood, tidak satu pun dari mereka. Ketika semua orang telah membuat pilihan mereka, wajah Si Feng memerah, terlihat sedikit sempit dan gugup. Saya tidak benar-benar tahu di mana saya akan berada. Petik 2. Dia memandang Yun Hao, jelas berharap Yun Hao bisa memberinya saran. Yun Hao, puncak senjata kekaisaran, ini sangat cocok untukmu. Petik 2.
Setelah berhubungan dengan Si Feng untuk sementara waktu, dia merasakan kemurnian hati Si Feng, karakter semacam ini, yang sebenarnya tidak cocok untuk bertarung dan membunuh. Si Feng suka mengukir dan memiliki kualitas kecerdikan, yang terkait erat dengan pemurnian. Jika Si Feng bisa mengabdikan dirinya untuk pemurnian, Yun Hao secara alami akan dapat membantunya menjadi generasi master pemurnian. Selain itu, pemurnian bukan hanya penempaan sederhana. Cara kultivasinya adalah cara yang sama. Ketika pencapaian pemurnian senjata telah mencapai ketinggian tertentu, ia juga dapat memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Begitu Yun Hao berkata, Si Feng segera mengangguk dan berkata, "Aku akan mendengarkanmu." Petik 2. Setelah itu, Si Feng berjalan di depan Yang Gang dan memilih puncak senjata kekaisaran. "Bagaimana denganmu? Saya penasaran, puncak mana yang akan Anda pilih?" Petik 2. Chu Xinyu berkata bahwa dia akan pergi kemanapun Yun Hao pergi, jadi dia tidak terburu-buru untuk membuat pilihan, hanya menunggu Yun Hao. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, "Puncak pedang kekaisaran." Petik 2. Chu Xinyu tertegun sejenak. Dia benar-benar terkejut bahwa Yun Hao akan memilih puncak pedang kekaisaran yang paling menurun dari Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan. Anda harus tahu bahwa sebelum Yun Hao, puluhan orang telah membuat pilihan, dan tidak ada dari mereka yang mau pergi ke puncak pedang kekaisaran. Tapi, apa gunanya? Seorang jenius sejati, sama kemanapun dia pergi, pada akhirnya akan bersinar terang. Di matanya, Yun Hao adalah jenius seperti ini. Bab 117, Perlakuan Khusus, Kemarahan Orang Banyak. Yun Hao memilih puncak Yujian, dan kepala instruktur Si Yang Gang tidak terkejut. Lagi pula, Qinlan ini, yang tidak pernah meminta bantuan, adalah pemuda pertama yang memintanya untuk mengurus. Memikirkannya, Qinlan sudah mencapai konsensus dengan Yun Hao. Adapun ruangan di antara keduanya, apakah ada rahasia lain tidak dalam pertimbangan Yang Gang? Tapi Chu Xinyu juga memilih puncak Yujian, yang membuat Yang Gang sedikit terkejut. Mengesampingkan saran khusus dekan, bakat Chu Xinyu harus dikatakan cukup tinggi. Pada usia ini, dia memiliki kultivasi puncak dari alam roh pengumpulan. Menurut Yang Gang, Chu Xinyu lebih cocok untuk bergabung dengan puncak pertempuran kekaisaran. Seperti kebiasaan di tahun-tahun sebelumnya, seharusnya ada serangkaian pengaturan. Misalnya, jelaskan sejarah Akademi Bela Diri Seifu, aturan akademi, dan berbagai detail kehidupan dan latihan di Akademi Bela Diri Seifu. Tetapi karena perubahan dalam penilaian tahun ini terlalu serius, semuanya sederhana, dan setelah semua orang membuat pilihan, mereka dibawa ke puncak. Di antara mereka, ada paling banyak orang yang ingin pergi ke puncak pertempuran kekaisaran, mencapai jumlah 30, dan puncak pertempuran kekaisaran tidak akan menginginkan begitu banyak orang, dan orang-orang yang memilih puncak pertempuran kekaisaran ini harus melalui seleksi tambahan. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Yun Hao. Setelah dia dan Chu Xinyu tiba di puncak pedang kekaisaran, mereka dibawa ke aula utama puncak pedang kekaisaran. Qinlan sudah berada di aula utama, menunggu Yun Hao dan Chu Xinyu. Dia sudah lama tahu bahwa Yun Hao akan datang ke puncak Yujian, dan Chu Xinyu juga akan mengikuti. Tetapi ketika dia benar-benar melihat mereka berdua, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat di hatinya. Yun Hao tak perlu dikatakan, dia berasal dari sekte pedang misterius dan memiliki warisan yang sangat kuat. Dan latar belakang Chu Xinyu tidak kecil, yang dapat membuat dekan berhati-hati. Qinlan bahkan telah menebak identitas Chu Xinyu. Dia tersenyum dan menatap mereka berdua. Menurutnya, ini adalah harapan kebangkitan Edgeworth. Yun Hao, Chu Xinyu, mulai sekarang, kalian berdua adalah murid puncak pedang kekaisaranku, dan ini adalah urutan identitas kalian berdua. Kartu, poin yang Anda peroleh dalam penilaian, telah dicatat dalam token identitas. Di masa depan, jika Anda memiliki kebutuhan di Akademi Bela Diri King Feng,
Anda dapat membawa token identitas Anda ke kantor pertukaran dan menukar poin Anda dengan apa yang Anda butuhkan. Petik 2 titik titik. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai. 2 token terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan melayang ke arah Yunhao dan Chu Xinyu. Yunhao mengambil token itu dan meliriknya sedikit. Satu sisi token itu diukir dengan namanya, dan sisi lainnya diukir dengan kata King Feng dan pola naga yang hidup. Naga ini juga memiliki latar belakang. Ini bukan rahasia, markas besar Akademi Bela Diri King Feng, ada naga berusia 1000 tahun. Yunhao meletakkan token itu di cincin penyimpanan. Sekarang hari sudah gelap, ada beberapa hal yang akan dijelaskan kepadamu secara rinci besok, dan sekarang pertama-tama aku akan membiarkan pelayanku membawamu ke penginapanmu. Tiba-tiba, di luar aula utama, 2 wanita masuk. Ketika Chu Xinyu pergi dengan seorang pelayan, dia menoleh untuk melihat Yunhao, berkedip dan tersenyum. Yunhao, jika aku tidak berani hidup sendiri, bisakah aku pergi kepadamu? Petik 2 titik titik. Yunhao langsung mengikuti pelayan itu. Chu Xinyu, HMPH, membosankan. Petik 2 titik titik. Dalam perjalanan, pelayan yang memimpin jalan menjelaskan kepada Yunhao tentang akomodasi puncak Yujian. Akomodasi dibagi menjadi 3 kelas. Kelas ketiga, yang dihuni oleh murid biasa dengan kualifikasi yang lebih sedikit, terletak di kaki puncak pedang kekaisaran, dan saat ini memiliki total lebih dari 50 orang. Tingkat kedua adalah beberapa murid dengan kualifikasi yang lebih tinggi dan harus menjadi pembudidaya alam roh pengumpul agar memenuhi syarat untuk tinggal, dan saat ini total ada lebih dari 20 orang. Tingkat pertama adalah pengajaran puncak pedang kekaisaran, dan tempat tinggal murid inti, yang terletak di daerah yang dekat dengan puncak gunung. Tetapi karena tidak ada satupun murid inti dari puncak pedang kekaisaran, hanya ada 3 ajaran di daerah ini. Adapun Qinlan, sebagai penguasa puncak-puncak pedang kekaisaran, dia tinggal di puncak gunung. Pembagian area akomodasi tidak hanya terkait dengan akomodasi. Ini juga terkait dengan lingkungan budidaya. Seluruh puncak pedang kekaisaran diselimuti susunan besar yang mengumpulkan vitalitas, dan semakin tinggi posisinya, semakin kaya vitalitas dan semakin baik efek kultivasinya. Area akomodasi yang diatur oleh Qinlan untuk Yunhao adalah area kelas 1. Segera, Yunhao datang ke gerbang kediamannya. Ini adalah halaman yang dibangun di atas tebing gunung, dan sebagian tertanam di gunung, yang setara dengan menggali gua. Kediaman itu juga diselimuti formasi, dan Yunhao menempatkan token identitas dalam posisi tersembunyi di gerbang, dan formasi dibuka. Pembantu, Tuan Muda Yun, Tuan Puncak berkata, biarkan saya tinggal di sini dan mendengarkan perintah Anda kapan saja. Petik 2 titik titik. Yunhao, tidak, Anda bisa kembali dulu. Petik 2 titik titik. Pelayan perempuan, ya, petik 2 titik titik. Setelah pelayan pergi, Yunhao memasuki kediaman dan menutup formasi lagi. Formasi ini sebenarnya sangat sederhana. Tapi Yunhao tidak tega untuk meningkatkannya untuk saat ini, tidak perlu untuk itu. Ini adalah area akomodasi kelas 1 dari puncak pedang kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng, dan tidak ada yang akan datang untuk membuat masalah. Dia mengamati sekelilingnya. Setiap sudut jelas telah melewati tangan pengrajin yang terampil, dan detailnya sangat indah. Dan, ada banyak ruang. Selain ruang istirahat, ada juga ruang untuk meditasi dan kultivasi, ruang utilitas, dan bahkan dapur. Yunhao melihatnya beberapa kali, dan kemudian segera memasuki ruang kultivasi. Dengan pikiran, tripod besar yang bersinar dengan cahaya kecubung terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ini adalah ametis danding, yang diperoleh ketika Yunhao menandatangani kontrak dengan Lu Yi dari Bao Danlo. Segera setelah itu, Yunhao mengeluarkan pedang panjang tingkat rendah peringkat Xuan yang dia dapatkan pertama kali dalam penilaian ini. Awalnya, pemurnian seharusnya menggunakan tungku pemurnian. Tapi Yunhao tidak ingin menunggu lebih lama lagi,
dan langsung menggunakan pil alkimia untuk mencium pedang ini dan mengekstrak genjin. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergegas keluar dari lautan kesadaran dan mengalir ke tubuh pedang. Berderak. Petik 2 titik titik. Tubuh pedang tiba-tiba memancarkan serangkaian ledakan padat. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk secara paksa menghancurkan formasi di dalam pedang ini. Setelah lebih dari 10 napas, formasi yang terukir di tubuh pedang benar-benar hancur oleh Yun Hao. Segera setelah itu, Yun Hao mengangkat tangannya dan menjentikkannya, dan pedang panjang itu dilemparkan ke ametis danding, tangannya disegel, dan teknik api Taiyan dijalankan, dan dengan letupan, gumpalan api meletus dari ujung jarinya. Api yang diperoleh tingkat menengah yang sempurna, dengan jentikan jari Yun Hao, terbang menuju ametis danding, dan dengan keras, itu terbakar. Mengekstraksi emas heptana sebenarnya tidak sulit. Pedang ini, ketika dia mendapatkannya, dia sudah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki, dan bahan yang digunakan untuk melemparkan pedang, kecuali genjin, sangat biasa. Selanjutnya, yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan nyala api paling ganas untuk membakar semua bahan biasa itu, hanya menyisakan heptogen. Dan saat ini, di luar kediaman Yun Hao, Qin Lan terbang. Hari ini, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Yun Hao, dan ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dikatakan. Sekarang akhirnya cocok, tetapi ketika dia tiba di sini, dia menemukan bahwa Yun Hao telah menutup formasi tempat tinggalnya. Setelah memikirkannya, Qin Lan hanya bisa pergi diam-diam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di arena seni bela diri puncak Yujian, sekelompok murid berkumpul. Ini adalah olahraga pagi yang harus dimiliki setiap hari. Sementara ajaran tidak datang, sekelompok orang bertukar kepala dan bergumam satu sama lain. Pernahkah kamu mendengar, Yun Hao, pendatang baru yang baru saja bergabung dengan puncak pedang kekaisaran kami, tinggal di daerah kelas 1. Petik 2 titik titik. Apa? Tidak mungkin. Bukan, di mana pendatang baru mendapatkan kualifikasi untuk tinggal di daerah kelas 1? Petik 2 titik titik. Itu benar. Ini, bagaimana mungkin Master Puncak memimpin dalam melanggar aturan seperti ini? Petik 2 titik titik. Benar, bagaimana ini bisa terjadi? Jika Anda ingin mengatakan bahwa di antara murid-murid puncak pedang kekaisaran, yang memenuhi syarat untuk tinggal di daerah kelas 1, hanya kakak senior Liu. Itu benar, meskipun kakak senior Liu gagal dipromosikan menjadi murid inti, Tuan Liu. Saudari telah memberikan kontribusi terbesar untuk puncak Yujian, di masa lalu, kami tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi sekarang Master Puncak sangat memihak kepada pendatang baru yang tidak memiliki kontribusi. Saya tidak yakin. Petik 2 titik titik. Saya tidak yakin. Kakak senior Liu telah membayar begitu banyak untuk puncak Yujian, dan dia sering menginstruksikan kami untuk berlatih pada hari kerja. Tetapi perawatannya tidak sebaik pendatang baru. Mengapa? Ayo pergi ke Master Puncak bersama. Petik 2 titik titik titik. Ya, kita tidak bisa membiarkan kakak senior Liu menderita keluhan seperti ini. Sekelompok orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Saat itulah itu terjadi. Seorang wanita jangkung berkaki panjang dengan pedang panjang di punggungnya berjalan mendekat. Semua orang menoleh. Kakak senior Liu, kakak senior Liu. Wanita itu tidak lain adalah murid paling bergengsi dari puncak Yujian, Liu Yan. Kakak senior Liu, kita semua pernah mendengar tentang Yun Hao. Kakak senior Liu, jangan khawatir, kami semua ingat kebaikanmu. Kami tidak akan membiarkanmu ditumpangi oleh pendatang baru. Ayo pergi ke Master Puncak bersama dan mencari keadilan untukmu, kakak senior Liu. Liu Yan mengerutkan kening dan berkata, tidak ada yang adil atau tidak adil, saya belum dipromosikan menjadi murid inti. Saya tidak memenuhi syarat untuk tinggal di daerah kelas 1. Ini aturannya. Petik 2 titik titik. Tapi Yun Hao itu, Liu Yan tidak membiarkan orang ini melanjutkan, dan langsung menyela, berkata, bagaimana dengan orang lain? Itu urusan orang lain,
Mari kita lakukan hal kita sendiri. Kita semua bergegas dan menyusun formasi dan berlatih pedang. Petik 2. Semua orang ingin berbicara dan berhenti, dan akhirnya di bawah kepemimpinan Liu Yan, mereka mulai berlatih pedang. Liu Yan, yang memimpin semua orang untuk berlatih pedang, benar-benar dalam kondisi yang buruk, matanya terkadang melihat posisi di puncak gunung, mengungkapkan kehilangan yang tidak dapat disembunyikan. Di ruang kultivasi tempat Yun Hao tinggal, api yang telah menyala sepanjang malam akhirnya menyebar, berubah menjadi api lagi, dan disingkirkan oleh Yun Hao. Dia melambaikan tangannya, tutup ametis danding dibuka. Segera setelah itu, cahaya keemasan yang menyilaukan seukuran kepalan tangan bayi melesat keluar dari ametis danding. Bab 118, Kolam Pedang. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari ametis danding, dan dengan lambaian tangan Yun Hao yang terangkat, sidik tangan Yuan Qi mengendalikan cahaya keemasan ini dan terbang ke tangannya. Apa yang dibungkus dalam vitalitas adalah heptogen yang meleleh. Hati Yun Hao tergerak, mengeluarkan pedang suksin yang penuh dengan retakan, dan menghancurkan Gengjin dalam keadaan meleleh menjadi pedang suksin. Gengjin dalam keadaan meleleh dengan cepat menutupi pedang suksin, dan kemudian menembus ke dalam gumpalan retakan di pedang suksin untuk memperbaiki retakan. Proses ini tidak memakan waktu lama. 1/4 jam kemudian, pada pedang suksin, tidak ada lagi jejak retakan. Tubuh pedang sederhana asli memiliki garis emas yang lebih padat. Yun Hao kemudian mengendalikan api untuk menyapu, membungkus pedang suksin. Dia mengendalikan suhu nyala api dalam keadaan yang relatif ringan, menghangatkan pedang suksin, dan mempromosikan perpaduan sempurna antara Gengjin dan pedang suksin. Jadi, 1 hari lagi telah berlalu. Pemulihan awal pedang suksin akhirnya berhasil diselesaikan. Meskipun pedang ini masih jauh dari kembali ke puncak, setidaknya sudah bisa membawa ledakan yuan pedangnya, dan tidak akan mudah rusak. Dalam hal kelas, pedang suksin saat ini setara dengan senjata kelas menengah di peringkat Suan. Bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan berikutnya bahkan lebih langka dan berharga daripada Gengjin, dan dengan kekuatan Yun Hao saat ini, bahkan jika dia mendapatkan bahan-bahan itu, dia tidak dapat menyempurnakan pemurnian dan fusi, sehingga masalah ini dapat diperlambat untuk sementara. Jangan terburu-buru, pedang suksin diselamatkan, dan itu dapat dianggap sebagai simpul hati yang terurai. Yun Hao keluar dari ruang kultivasi, mencuci tubuhnya, berganti pakaian bersih, dan kemudian membuka formasi tempat tinggalnya. Berdirilah di ambang pintu. Vitalitas ini, baginya, berbahaya tetapi tidak bermanfaat. Saat berikutnya, sesosok terbang turun dari puncak gunung dan mendarat di depan Yun Hao. Itu adalah Qin Lan. Dia datang pada malam Yun Hao pindah, tetapi Yun Hao menutup formasi, dan Qin Lan takut mengganggu istirahat Yun Hao, jadi dia pergi dengan tenang. Hasil, Yun Hao tinggal langsung di kediaman selama 2 hari dan tidak keluar. Qin Lan diam-diam memperhatikan, dan ketika dia menemukan bahwa formasi di sini baru saja terbuka, dia bergegas sesegera mungkin. Yun Gongxi, aku bisa menunggu sampai kamu keluar, kata Qin Lan. Yun Hao, ada apa? Petik 2. Qin Lan, mengenai Chu Xinyu, saya pikir saya masih harus memberitahu Anda. Petik 2. Qin Lan, identitas Chu Xinyu tidak sederhana, bahkan dekan sangat peduli dengan urusannya. Selain itu, Chu Xinyu juga memiliki pembangkit tenaga listrik alam Jindan yang sangat kuat di sisinya, meskipun saya juga telah dipromosikan menjadi Jindan. Tetapi di depan orang itu, saya merasa sangat kecil. Selain itu, bakat Chu Xinyu juga sangat tinggi. Pada usia 16 atau 17 tahun, di puncak alam roh pengumpulan, bahkan jika ditempatkan di kota kekaisaran, itu sama sekali bukan tanpa nama. Masuk akal bahwa nama jenius seperti itu tidak boleh diketahui oleh siapapun di sisi Kabupaten Beihan. Tapi sebelum ini, saya bahkan belum pernah mendengar tentang jenius seperti itu.
Dikabarkan bahwa guru surgawi dari Akademi Guru Surgawi di Kota Kekaisaran telah menerima beberapa murid jenius, dan saya curiga Chu Xinyu adalah salah satunya. Petik 2. Akademi Guru Surgawi dari dinasti Qing Feng, Yun Hao secara alami tahu. Seifu In adalah akademi seni bela diri resmi yang digunakan oleh dinasti Seikaze untuk menyebarkan seni bela diri. Akademi Guru Surgawi adalah tempat di mana kekuatan tempur teratas dinasti Qing Feng berkumpul. Guru surgawi dari setiap generasi adalah orang kaisar yang paling dipercaya, dan dia juga orang terkuat dari dinasti Qing Feng. Guru surgawi kontemporer Yuan Chunxing, 20 tahun yang lalu, telah mematahkan belenggu Jindan dan melangkah ke alam persatuan. Dalam 20 tahun, tidak ada yang pernah melihat Yuan Chunxing bergerak. Beberapa orang berkata, guru surgawi yang misterius ini, kemungkinan mereka telah melihat sekilas jalan surga gua. Di bawah kepemimpinan Yuan Chunxing, pengaruh Akademi Guru Surgawi telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qinlan melanjutkan, jika Chu Xinyu benar-benar dari Akademi Guru Surgawi, maka pasti ada alasan yang lebih dalam di balik kedatangannya ke Kabupaten Beihan. Saya menyarankan bahwa sebelum tujuan Chu Xinyu dipahami, lebih baik Yun Gongxi menjaga jarak darinya, agar tidak terjerat dalam masalah. Dia memilih Edgeworth bersamamu, dan aku menduga dia seharusnya melihat sesuatu yang istimewa darimu. Tapi untungnya, dia hanya nama di puncak Yujian sekarang, dan dia secara pribadi diterima sebagai murid oleh dekan, dan dia hidup dan berkultivasi, pada kenyataannya. Semuanya ada di sisi puncak utama. Petik 2. Yun Hao mengangguk dan berkata, apakah ada yang lain? Petik 2. Qinlan. Ya. Petik 2. Kemudian, dia melanjutkan, Tuan Muda Yun bersedia merendahkan puncak pedang kekaisaran. Ini adalah kehormatan puncak pedang kekaisaran, dan saya juga mengatakan bahwa saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kultivasi Anda Tuan Muda Yun. Dalam keadaan normal, murid-murid puncak pedang kekaisaran, jika mereka ingin menikmati sumber daya puncak pedang kekaisaran, harus membayar poin. Yun Gongxi, kamu hanya perlu memegang pedang terbang Yulan itu, dan kamu dapat mengakses semua sumber daya puncak pedang kekaisaran kapan saja. Itu adalah tanda dari Master Puncak Edgeworth. Tapi, dengan beberapa sumber daya selain puncak Yujian, saya tidak punya cara untuk memberikan kenyamanan kepada Yun Gongxi. Petik 2. Mengatakan, Qinlan menyerahkan buklet kepada Yun Hao. Berikut adalah detail sumber daya puncak Yujian, termasuk seni bela diri, senjata pil, del. Jika Yun Gongxi punya waktu, sebaiknya Anda melihatnya. Awalnya, seseorang akan membawa Yun Hao untuk memahami hal-hal ini. Tapi identitas Yun Hao istimewa, dan Qinlan akan menghadapinya secara pribadi. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang karakter Yun Hao, jadi dia tidak berbicara omong kosong, dan langsung menyerahkan detail sumber daya kepada Yun Hao, memberitahu Yun Hao apa yang dimiliki puncak Yujian, gunakan saja. Yun Hao mengambil detail sumber daya ini dan berkata, Tuan Qin Feng memiliki hati. Petik 2. Yun Gongxi, kalau begitu aku akan pergi dulu, jika kamu punya sesuatu, kamu bisa langsung pergi ke puncak untuk menemukanku. Kata Qinlan. Setelah Qinlan pergi, Yun Hao kembali ke kediamannya dan membuka yang diberikan oleh Qinlan. Rincian sumber daya puncak pedang kekaisaran itu. Seni bela diri, semua dilewati. Senjata pil, del. Setelah melihat-lihat, saya tidak menemukan yang cocok untuk saya. Tiba-tiba, tatapan Yun Hao tertuju pada item terakhir yang tercantum dalam daftar terperinci ini. Kolam pedang, tanah harta karun budidaya puncak pedang kekaisaran, terbuat dari 108 pedang, berisi ujung tajam di kolam pedang, yang dapat membantu biksu kendo untuk memahami ilmu pedang. Untuk murid biasa, 200 poin dapat memasuki kolam pedang selama 1 hari. Murid inti, 100 poin dapat memasuki kolam pedang selama 1 hari. Mata Yun Hao berkedip,
Keuntungan dari teknik pedang pemahaman kolam pedang tidak berarti apa-apa baginya. Tapi ujung di kolam pedang sangat berguna baginya. Latihan yang dia kembangkan sekarang adalah teknik penciptaan primordial, menyempurnakan tubuh fisik dan dunia, dan menghasilkan vitalitasnya sendiri. Tetapi dia juga mengintegrasikan sutra pedang asal yang dia ambil di kehidupan sebelumnya ke dalam kultivasinya saat ini, dan menggunakan sutra pedang asal untuk mengubah daging langit dan bumi Yuan Qi menjadi elemen pedang. Sutra pedang asal, dengan total 9 perubahan, disebut 9 putaran pedang Yuan. Setelah 9 putaran, hanya pedang Qi yang diubah oleh pedang Yuan yang dapat bersaing dengan pedang ilahi. Yuan pedang Yun Hao saat ini milik keadaan aslinya, yang setara dengan selembar kertas kosong. Awalnya, rencananya adalah untuk memperbaiki pedang Suksin terlebih dahulu, dan kemudian dia mulai menggunakan ujung pedang Suksin untuk mempromosikan sublimasi putaran pertama pedang Yuan. Karena ada kolam pedang seperti itu di puncak pedang kekaisaran, itu secara alami harus digunakan. Setelah mengambil keputusan, Yun Hao segera meninggalkan kediamannya dan langsung pergi ke kolam pedang puncak pedang kekaisaran. Bab 119, 9 putaran pedang Yuan, transformasi. Kolam pedang Edgewood terletak di puncak. Qinlan tinggal di tengah puncak, lokasi kolam pedang, di arah timur puncak. Yun Hao mengikuti rute yang ditandai di buku detail sumber daya dan sampai di pintu masuk kolam pedang. Kolam pedang tertanam di gunung, dan pintu masuknya adalah pintu masuk gua. Tidak ada yang menjaganya. Dalam aspek-aspek ini, Akademi Bela Diri King Feng telah membentuk sistem yang lengkap. Ada lapisan tirai cahaya formasi di pintu masuk gua. Tidak ada yang bisa memaksa masuk, jika tidak, pasti akan menyebabkan serangan pada formasi, dan Anda harus membayar poin dengan token identitas Anda untuk membuka pintu masuk. Di sebelah pintu masuk gua, terdapat monumen batu. Prasasti itu menyerupai pedang, dengan kata, Sword Pool, terukir di atasnya, dan alur yang tepat untuk menempatkan token identitas. Hati Yun Hao tergerak. Pedang terbang biru terbang keluar dari cincin penyimpanan. Cahaya pedang biru, seperti gelombang air, menyentuh tirai tipis di pintu masuk gua, dan tirai tipis perlahan terbuka. Yun Hao menarik pedang terbang, dengan tenang melangkah maju, dan tubuhnya melewati tirai tipis, dan kemudian tirai tipis ditutup lagi. Setelah berputar menyusuri jalan setapak di sepanjang lorong berkelok-kelok di gua, sebuah kolam pedang muncul di hadapan Yun Hao. Kolam pedangnya bulat, tidak besar, berdiameter sekitar 100 meter, dan ada pedang yang dimasukkan ke dalamnya. Dari kelas atas peringkat kuning hingga kelas menengah peringkat Xuan, ada total 108. Setiap pedang memancarkan aura tajam, dan aura tajam ini dikendalikan oleh formasi dalam jangkauan tertentu. Biksu Kendo, dalam kisaran ini, untuk berpartisipasi dalam pencerahan, berlatih ilmu pedang. Akan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Pengaturan kolam pedang bukanlah rahasia di dunia kultivasi. Pasukan Kendo dengan sedikit energi dapat mengatur kolam pedang. Kualitas kolam pedang terletak pada dua aspek pembentukan kondensasi tepi dan tingkat masing-masing pedang. Untuk menyelesaikan 9 putaran pedang Yuan dari sutra pedang asal, dia telah menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya dan membayar harga yang sangat mahal untuk mengumpulkan 18.000 pedang berkualitas sangat tinggi untuk menyebarkan kumpulan pedang. Pemahamannya tentang kolam pedang tak tertandingi di dunia. Hanya dengan sekilas ke kolam pedang Edgewood Peak, dia menggelengkan kepalanya. Benar, tidak bisa naik meja. Pedang yang membentuk kolam pedang memiliki kualitas dan jenis yang tidak merata, dan jelas tambal sulam. Selain, pembentukan kolam pedang penuh dengan celah. Tidak mungkin menggunakan kolam pedang ini untuk menyelesaikan putaran pertama elemen pedang. Yun Hao berpikir sejenak, dan saat berikutnya, pedang Suksin yang diperbaiki sebelumnya muncul di tangannya. Wah, pedang Suksin ditembakkan, seperti lampu listrik keemasan, dan dalam sekejap, itu jatuh ke tengah kolam pedang.
Meskipun nilai pedang Suksin tidak tinggi sekarang, pada dasarnya, ia memiliki kemungkinan tak terbatas, dan itu benar-benar dapat membawa ujung 108 pedang. Saat pedang Suksin jatuh ke kolam pedang, semua ujungnya tampaknya memiliki tulang punggung, yang diubah menjadi pedang hati polos, menjadi kental dan murni. Diikuti oleh semangat Yun Hao. Kekuatan itu tersapu, menguraikan pola roh dari udara tipis, dan gumpalan pola roh diintegrasikan ke dalam basis formasi atas dasar tidak menghancurkan formasi aslinya. Setelah setengah jam transformasi, kolam pedang ini setidaknya 10 kali lebih efektif daripada kolam pedang yang baru saja dia lihat ketika dia masuk. Itu bisa dianggap hampir tidak memenuhi kebutuhan kultivasinya. Sosok Yun Hao terbang, dan kemudian jatuh ke tengah kolam pedang. Sutra pedang asal sedang bergerak. Berdengung, elemen pedang di tubuhnya langsung meledak dengan ujung yang tajam, seperti pedang tajam, bersiul dan bola-balik di sekelilingnya, memicu raungan pedang seperti tsunami. Ki tajam yang awalnya tak berbentuk dan substansial di kolam pedang, pada saat ini, berubah menjadi bayangan pedang yang terlihat samar-samar, seperti 100 sungai yang memasuki laut, melonjak menuju tubuh Yun Hao. Puncak Edgewood, di alun-alun di depan aula utama. Dengan pedang di punggungnya, Liu Yan, yang tinggi dan tinggi, menghadap aula utama dengan sedikit keraguan di wajahnya. Pada akhirnya, dia menggigit bibirnya dan berkata, murid itu meminta untuk menemui Master Puncak. Petik 2. Qin Lan perlahan berjalan keluar dari aula utama. Dia melihat tatapan Liu Yan, sangat rumit, lega, menyesal, dan pada saat yang sama dengan harapan. Liu Yan, kamu datang kepadaku untuk membicarakan Yun Hao. Dalam 2 hari terakhir, beberapa desas-desus di antara murid-murid puncak pedang kekaisaran, aku tahu bahwa kamu memiliki dendam di hatimu, kata Qin Lan. Liu Yan tampak tenang dan berkata, masalah Yun Hao, murid itu memang tidak yakin, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Pengaturan Master Puncak, tentu saja. Ada niat dari Master Puncak. Saya belum dipromosikan menjadi murid inti, jadi saya hanya bisa mendapatkan perawatan yang saya miliki sekarang, dan tidak ada yang salah dengan semua ini. Adapun ucapan saudara laki-laki dan perempuan junior, yakinlah bahwa Master Puncak akan menahan mereka dan mencegah mereka berbicara tentang diri mereka sendiri lagi. Petik 2. Senyum yang tak terlihat muncul di wajah Qin Lan. Jika Liu Yan mengatakan bahwa dia tidak memiliki pendapat sama sekali, itu adalah kemunafikan. Liu Yan sangat tenang, dia dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak yakin, tetapi dia tidak mengeluh karena ini, dia memiliki skalanya sendiri di dalam hatinya. Lalu mengapa kamu datang kepadaku? Qin Lan bertanya. Liu Yan, murid itu ingin keluar untuk melakukan misi tingkat tinggi, jadi dia secara khusus datang untuk melapor ke Master Puncak. Petik 2. Para murid Akademi Bela Diri King Feng, jika mereka ingin mendapatkan poin, harus melakukan tugas. Tugas dibagi menjadi rendah, menengah, lanjutan, dan atas. Secara umum, tugas tingkat tinggi hanya dapat dicoba oleh mereka yang telah lulus ujian murid inti. Qin Lan mengerutkan kening, kamu sekarang adalah alam pengumpulan jiwa ke-9, melakukan misi tingkat tinggi, bahayanya terlalu besar, mengapa kamu ingin pergi? Petik 2. Liu Yan, tidak ada murid inti di puncak Yujian saat ini, dan mereka sering diejek oleh berbagai puncak, dan para murid ingin mendapatkan poin yang cukup untuk ditukar dengan pil pemecah alam Akademi Bela Diri, dan kemudian pergi untuk berpartisipasi dalam uji coba murid inti. Petik 2. Alis Qin Lan menegang. Pil pemecah alam memang dapat meningkatkan kemungkinan terobosan. Tapi kemungkinannya kurang dari 30%. Begitu gagal, itu bahkan akan merusak fondasinya sendiri secara serius. Bahkan jika berhasil, itu akan menyebabkan alam menjadi kosong dan menunda masa depan. Dia juga tahu bahwa Liu Yan sedang terburu-buru, itu memang karena keinginannya sendiri, dan ada poin lain, karena dia tidak yakin, jadi dia harus berjuang untuk dirinya sendiri.
Qinlan tidak mengatakan apa-apa untuk membuat Liu Yan menyerah, tetapi berkata, masalah melakukan tugas tingkat tinggi, jangan terburu-buru untuk saat ini, setelah Yun Hao keluar dari kolam pedang, kamu juga akan pergi ke kolam pedang. Petik 2. Yun Hao pergi ke Sword Pool, dia secara alami tahu bahwa Sword Pool adalah tempat kultivasi terpenting dari Imperial Sword Peak, dan gerakan apapun berada di bawah kendalinya. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang terjadi di kolam pedang sekarang, tetapi dia merasa bahwa Yun Hao harus membawa beberapa perubahan pada kolam pedang. Lagi pula, kolam pedang itu benar-benar tidak bisa diletakkan di atas meja, karena Yun Hao ingin menggunakan kolam pedang untuk berkultivasi, ada kemungkinan besar akan ada beberapa gerakan. Yun Hao, Liu Yan bergumam, dan berkata, Peak Master, kolam pedang dapat menampung banyak orang untuk berkultivasi, dan saya bisa memasukinya sekarang. Petik 2. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia putus asa untuk membuktikan dirinya. Qinlan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang, serahkan kolam pedang kepada Yun Hao sendirian, dan ketika dia keluar, kamu bisa masuk lagi. Petik 2. Tangan Liu Yan tiba-tiba mengepal, dan kukunya tenggelam ke dalam daging lembut telapak tangannya. Qinlan melihat perubahan suasana hatinya, tetapi dia tidak menjelaskan apapun, dan berkata, kamu bisa mundur dulu. Petik 2. Liu Yan, ya. Petik 2. Dia berbalik untuk pergi, ekspresi kesepian di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan sama sekali. Qinlan menatap punggung Liu Yan, menghela nafas ringan, dan berkata pada dirinya sendiri, gadis konyol, mungkin ada kesempatan menunggumu di kolam pedang. Petik 2. Bab 120, Kultivasi Ganda, terkait erat. Di dalam kolam pedang, ki tajam yang ada di mana-mana terus berubah menjadi bayangan pedang yang terlihat, dan dengan cara yang sangat berlebihan, itu dengan panik bergegas ke tubuh Yun Hao. Jika Anda adalah orang biasa, saya khawatir Anda akan terkoyak oleh ujung-ujung ini. Bahkan di kehidupan Yun Hao sebelumnya, ketika dia pertama kali membuat giliran pertama Jian Yuan, dia tidak berani melakukan ini. Pada saat itu, ketika dia memulai langkah kultivasi ini, dia bisa digambarkan sebagai orang yang berhati-hati dan dengan cermat mengendalikan setiap titik tepi. Sekarang, alasan mengapa Yun Hao bisa begitu santai terkait dengan pengalaman kultivasi yang luas yang dia miliki. Tetapi ada juga alasan yang sangat penting di tingkat pertama, yaitu teknik penciptaan primordial. Metode kultivasi kuno ini berfokus pada pemurnian tubuh fisik langit dan bumi, sehingga dia memiliki fondasi tubuh fisik yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di level yang sama. Tubuh fisik kuat, dan secara alami dapat menahan benturan tajam yang lebih keras. Selain itu, elemen pedangnya adalah transformasi vitalitas kelahiran tubuh fisik. Ini adalah kekuatan yang sepenuhnya miliknya, dan Yuan Qi langit dan bumi yang diserap adalah dua sifat, dan keuntungan ini memberinya kendali tertinggi atas kekuatannya sendiri. Elemen pedang di tubuhnya telah menyatu dengan sejumlah besar energi tajam, seperti pedang, dan memoles bilahnya sedikit demi sedikit, membuat bilahnya lebih tajam. Berdengung, 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 elemen pedang di tubuhnya mengalir, memancarkan suara pedang yang tajam, dan kemudian pedang di seluruh kolam pedang juga sedikit bergetar, menggemakan kekuatannya. Dan pada waktu bersamaan, dalam proses sublimasi Jian Yuan, ki tajam itu juga beredar dengan cepat di tubuh Yun Hao, menyempurnakan tubuh fisiknya untuknya. Secara bertahap, kekuatan ki dan darah di tubuhnya juga mengeluarkan semburan raungan, dan cahaya-cahaya meletus dari setiap titik pori-pori. Raungan ki dan darah, dan suara pedang yang renyah, terus-menerus bergema di kolam pedang. Cahaya ki dan darah, dan cahaya dingin pedang ki, terjalin menjadi pemandangan yang indah, seperti mimpi. Sejak membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya, Yun Hao telah memulai kultivasi metode kuno seperti teknik penciptaan primal, dan pada saat yang sama,
dia belum melepaskan sutra pedang asal yang pernah membuatnya mencapai puncak pedang Dao. Tapi ini adalah pertama kalinya kedua latihan tersebut memiliki hubungan yang begitu dekat. Resep penciptaan primordial meletakkan dasar agung dari sublimasi pedang Yuan untuknya, dan kemudian, sutra pedang asal memberi makan kembali daging dan marah, saling melengkapi. Resep primordial untuk penciptaan, mengolah tubuh dan menjadi dewa. Sutra pedang asal juga membuat mantan Yun Hao tidak mencapai alam dewa. Tetapi dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi yang bisa bertarung dengan para dewa. Kedua latihan adalah dua jalur yang sama sekali berbeda, tetapi di antara satu sama lain, tidak ada konflik dan tabrakan, integrasi yang sempurna. Yun Hao penuh dengan kepercayaan diri mutlak di masa depan. Hukum penjahat yang Tianhua, memenggal kepala penguasa suci kuartet yang tercela dan tidak tahu malu. Lalu hancurkan istana surgawi dan hancurkan para dewa. Tiba-tiba, hati Yun Hao penuh dengan kebanggaan, pikirannya halus, dan ki dan darah yang bergemuruh tiba-tiba mengalir ke anggota tubuh dan ratusan tulang, dan organ dalam dirangsang, yang sama sekali tidak padam sebelumnya. Di mana itu disempurnakan, aliran panas meletus dari sekujur tubuhnya. Kilau Baoyu menyebar dari daging dan darah ke tulang tubuh. Harta karun itu seperti batu giok. Tubuh daging, langit dan bumi, telah berhasil menembus ke ranah tubuh harta karun tingkat tinggi, kesempurnaan besar. Dengan cara ini, tubuh fisik dapat menahan dampak ki tajam yang lebih ganas, dan pedang Yuan di tubuh Yun Hao tersapu, berubah menjadi pusaran yang berputar-putar dengan keras di sekitar tubuhnya. Di pusaran air, kekuatan menelan yang menakutkan meletus, dengan panik menyedot ki tajam ke dalam tubuh, dan terus mempromosikan sublimasi putaran pertama pedang Yuan. Edgewood, di kaki gunung. Saya hanya ingin pergi ke kolam pedang untuk berkultivasi, tetapi saya tidak bisa masuk. Saya pergi untuk bertanya kepada guru, dan guru berkata bahwa Yun Hao sedang berkultivasi di dalam, dan Master Puncak menutup pintu masuk. Dan jika Yun Hao tidak keluar, tidak ada yang mau memasuki kolam pedang untuk berkultivasi. Seorang murid dari Puncak Pedang Kekaisaran berkata dengan marah. Kolam pedang adalah sumber daya Puncak Pedang Kekaisaran, dan sekarang telah menjadi milik Yun Hao sendirian. Mengapa? Kultivasi Yun Hao sebagai pendatang baru sangat penting. Bukankah penting bagi kita untuk berkultivasi? Petik 2. Saya tidak akan yakin jika saya mengatur kediaman Yun Hao di area kelas 1, dan sekarang seperti ini lagi. Terakhir kali, saya akan pergi ke Master Puncak untuk meminta penjelasan. Tetapi kakak senior Liu menghentikan kami, bahkan jika kakak senior Liu datang untuk menghentikannya lagi kali ini, saya harus pergi ke Master Puncak dan meminta pameran. Aku akan pergi juga, hitung aku, Akademi Bela Diri King Feng, itu selalu menjadi tempat yang memperhatikan keadilan, dan sekarang Master Puncak sangat memihak Yun Hao. Jika kita tidak berbicara, setelah beberapa saat, siapa yang tahu apa lagi yang akan dilakukan Master Puncak? Kerumunan itu marah. Saat itulah itu terjadi. Liu Yan muncul dan berjalan ke depan kerumunan. Kakak senior Liu, kami tahu bahwa Anda peduli dengan Puncak Pedang Kekaisaran, dan Anda menganggap Puncak Pedang Kekaisaran sebagai rumah Anda, dan Anda telah membayar Puncak Pedang Kekaisaran selama ini. Dengan upaya Anda, Puncak Pedang Kekaisaran sama sekali tidak seperti murid-murid dari puncak lainnya, semua orang bersatu dan harmonis, saling membantu dan tumbuh bersama. Bahkan jika Puncak Pedang Kekaisaran kita adalah yang terlemah di antara 7 puncak, rasa memiliki murid Puncak Pedang Kekaisaran kita adalah yang terkuat. Sekarang, hanya karena satu Yun Hao, itu benar-benar mengganggu suasana Puncak Pedang Kekaisaran kita. Kakak senior Liu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami berpikir bahwa Yun Hao akan memengaruhi kami? Master Puncak menutup mata terhadap upaya Anda dan sangat memihak kepada pendatang baru. Kali ini, kami pasti akan memberitahu Master Puncak tentang jasamu, kakak senior Liu. Petik 2. Seorang pria berdiri, dengan ekspresi gelisah dan kata-kata murah hati.
Itu benar, kakak senior Liu, Anda menanggung keluhan ini demi situasi keseluruhan. Tetapi kami tidak ingin melihat Anda dianiaya, jangan khawatir, ayo pergi ke Master Puncak. Jika Master Puncak marah dan disalahkan, kami pasti tidak akan memengaruhi Anda, kakak senior Liu. Saya tidak percaya bahwa suara begitu banyak dari kita, Master Puncak benar-benar bisa menutup telinga. Selama kita berbicara, pasti akan ada efek. Petik 2 titik titik. Kakak senior Liu, jangan hentikan kami lagi, kita harus pergi. Menghadapi semua orang, Liu Yan terdiam sejenak, dan kemudian mencabut pedang panjang di belakangnya dengan punggung tangannya. Kotoran, lengan yang memegang pedang menjentikkan, dan pedang panjang itu dimasukkan di depan semua orang. Siapapun yang menyilangkan pedang ini tidak akan mengenaliku sebagai kakak perempuan. Nada suara Liu Yan sangat tegas. Kakak senior Liu, kakak perempuan, kenapa kamu melakukan ini? Liu Yan berteriak, kembalikan aku semuanya, berlatih keras. Master Puncak tidak ada yang tidak adil bagiku. Apa yang saya inginkan, saya akan menggunakan kekuatan saya untuk memperjuangkannya, dan saya tidak membutuhkan Anda untuk membela saya. Petik 2. Mari kita bicarakan. Liu Yan berbalik dan pergi. Puncak gunung. Qinlan berdiri di tepi tebing, semua yang terjadi di bawah ada dalam persepsinya. Dan di belakang Qinlan, 3 pembudidaya puncak pedang kekaisaran saling memandang, dan salah satu dari mereka hendak berbicara. Jangan menunggu orang ini berbicara. Qinlan menoleh untuk melihat mereka dan berkata, kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan Yun Hao, aku punya pengaturanku sendiri. Petik 2 titik titik. Waktu berkedip, Yun Hao memasuki kolam pedang, dan dia telah tinggal selama 3 hari 4 malam. Di luar, ketidakpuasan banyak murid Imperial Sword Peak terus menumpuk dan menguat. Yun Hao tidak mengetahui hal ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia hanya fokus pada satu hal, dan itu adalah transformasi dan sublimasi Jian Yuan. Sekarang, langkah ini akhirnya mencapai momen paling kritis. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.